bakal ngebahas lebih ke arah ke bid offer, atau biasanya kalau misalkan ilmu yang diterapkan pada dunia saham, biasanya itu kita lebih terkenal itu namanya ilmu tape reading. Nah, tape reading itu basically itu kita gimana sih cara ngebaca bid dan offer pada pergerakan saham. Soalnya kan biasanya kalau mostly mayoritas itu orang tuh hanya ngerti eh, cara analisa saham itu biasanya ada technical analysis dan ada namanya fundamental, ya kan? Kalau fundamental itu kan basicnya kita lebih cari tuh ke arah ke laporan keuangannya, apakah price earning ratio-nya itu bagus atau misalkan harga valuasinya itu apakah masih di bawah rata-rata. Jadi kan balik lagi ya, kalau misalkan technical analysis itu bakal berbeda-beda lah ya. Kalau saya sih lebih ke arah ke technical analysis TA dengan broker summary atau misalkan bandarmologi. Nah, biasanya itu yang cocoknya itu dibaca dalam apa nih ilmunya. Nah, itu biasanya namanya tap reading, teman-teman. Atau misalkan kita bisa sebutnya itu membaca ilmu bid dan offer. Nah, ini sebetulnya sangat berguna ya. Kenapa saya bilang sangat berguna? Karena gini, kita kan jatuhnya dari background yang masing-masing berbeda kan. Ada yang cara main sahamnya itu ada yang day trading, jangkauan hari, bisa 1 hari selesai, atau misalkan di hotnya sampai 1 sampai 2 hari atau 1 minggu, apa atau ini juga works juga bagi yang gameplaynya itu lebih ke arah ke swing. Nah, jadi kita langsung bahas aja teman-teman ya, ilmu bit overnya. Jadi saya mohon izin ya Pak Fatur untuk share screen. Ya, ya, silakan. Bisa. Oke, teman-teman, apakah screen saya udah terlihat di sini? Kalau sudah, saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi simpelnya gini, langsung saya bahas aja ya. Kita kasih contoh dulu saham pergerakannya pada hari ini itu saham BNBR. Ini kan pada market closing tadi, kalau bisa kita lihat, dia itu sempat naik Bapak Ibu dari pergerakan yang sideways-nya. Contoh ya, kita buka ya. Ini kita lihat nih. Di sini saya buka menu di HOTS itu menu 0500, yaitu menu multi chart. Nah, di sini kita lihat nih, opening saham BNBR atau Baraki Brothers ini, dia itu buka di 68. Tapi pada saat di 68, dia itu sempat mengalami koreksi Bapak Ibu. Turun sampai dengan 66. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak ngerti ini, misalkan, ini kan ada garis kurus ya, ini sebutannya shadow Bapak Ibu. Jadi, pada hari ini dia itu sempat turun ke bawah tersebut, sampai ke harga fraksi 66, lalu dia rebound Bapak Ibu. Sampai dia puncak tertingginya pernah ke 77 pada hari ini. Tapi dia closing di 75. Itu simple ya, cuman saya refresh saja. Nah, di sini ilmu tape reading itu pentingnya apa Bapak Ibu? Enaknya kayak gini, simple gini nih. Ini kan kita lihat ya sekarang ya, BNBR ini kan harga closing kan di 75 Bapak Ibu, ya kan. Nah, Bapak Ibu perhatiin ya, di sini kan ada antrian Bapak Ibu ya. Kiri itu kan pasti namanya bid, kanan itu offer. Bid itu berarti kan kita ngantri Bapak Ibu, misalkan kalau misalkan ada beli saham nih, contoh nih, Bapak Ibu beli saham maunya di harga 74. Nah, apakah ketika misalkan Bapak Ibu mengantrikan saham di harga 74 itu langsung execute atau langsung terbeli? Itu enggak Bapak Ibu. Karena di 74 itu harganya bid. Nah, di sini bidnya itu antriannya 26.523 lot. Jadi misalkan kalau misalkan Bapak Ibu mau beli 2 lot, di sini bakal berubah angkanya. Jadi 26.525 lot. Simpelnya gitu. Cuman saya nggak gitu bahas terlalu banyak ya. Di sini saya mau kasih satu poin tuh yang menarik. Coba Bapak Ibu telaah ya. Harga sekarang 75 closing. Tapi di sini kan papan 75 nggak ada karena itu habis dimakan Bapak Ibu. Sorry, ada di over. Sorry, sorry. Saya ulang ya. Harga 75 itu ada di over. Nah, ini kita imagine aja ya kalau misalkan ini tuh market sedang berlangsung. Ini kan karena sudah jam 7 kan market stop nih jatuhnya nih. Marketnya tidak bergerak kemana-mana. Ya kan? Which is 75 ini sedang ada di over. Nah, di over ini kan sebetulnya kan angkanya anomali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat deh, di 74 itu pergerakannya itu hanya ada 26.000 lot, 36.000 lot, 11.000 lot, 55.000 lot. Nah, dan di 70, ini kan ada something Bapak Ibu. Kenapa di sini antriannya itu bisa banyak, ada 119.000 lot. Mungkin ya, bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang masih awam banget di saham, banyak yang mikir seperti ini, oh ternyata di harga 70 itu banyak yang ngantri ya. Jadi kemungkinan harganya bakal tersebut ke harga tersebut, atau jangan-jangan di harga 70 perak itu ada harga base price-nya. Jangan salah Bapak Ibu. Jadi di namanya ilmu tape reading atau bid dan offer ini bisa disebut sebagai fake bid. Fake bid itu maksudnya apa ya Bapak Ibu? Jadi gini, market maker atau bandar. Jadi saya jelasin dulu ya, market maker itu apa ya? Market maker itu adalah salah satu big fund atau pemegang dana banyak yang bisa menggerakkan pasar saham. Tapi bukan institusi, bukan juga bandar.
Bisa dibilang bandar tapi lebih kecil, makanya kita sebut market maker. Dia itu bisa menaikkan harga gitu loh. Nah, mereka itu bisa aja pasang yang namanya fake bid di di harga 70 perak ini. Jadi 110.000 ini atau 119.000 ini bisa aja dia pasang untuk menahan harganya di tersebut. Dan di harga range rentang 71 sampai 74 itu juga bisa jadi ada indikasi bid untuk penahan harga biar harga band-band itu nggak turun. Nah, kenapa 75 ini tebel sendiri? Sebetulnya kalau misalkan kita lihat kalau misalkan market real time-nya itu sedang berjalan, 75 ini kalau misalkan ada indikasi dimakan, itu pasti pergerakannya akan kenceng. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ya harga 75 nih Bapak Ibu. Kalau kita simply lihat dari chart-nya, dia ini kan sudah ada resisten di sini sebetulnya Bapak Ibu. Cuman resistennya lebih ke arah minor. Ya kan, resistance minor, ya kan. Nah, ini dijaga Bapak Ibu. Dan misalkan kalau misalkan 75 ini berhasil di break atau misalkan 70 di harga 75 ini dimakan overnya atau ada pembelian secara masif, itu menunjukkan indikasi yang bagus karena kan 75 ini dijaga harganya. Ketika dimakan, berarti itu serius Bapak Ibu market maker-nya atau bandarnya untuk menaikkan harganya. Nah, cara indikasi gimana Bapak Ibu untuk confirm-nya? Simpelnya gini. Jadi 75 ini juga bisa disebut dibilang fake offer. Kenapa bisa dibilang sebut fake offer? Karena simpelnya gini. Anggap aja ada institusi atau bandar tuh sebetulnya udah ada barang banyak banget. Dia itu anggapnya barangnya di 60 deh. Ya kan? Dia itu punya misalkan 1 juta lot. Bisa aja dia masang di sini atau kita bahasa trader sebetulnya ngejemur harga. Dia taruh 400.000 lot biar harganya nggak naik. Kan bisa-bisa aja gitu loh. Nah, misalkan kalau mau indikasinya dia bagus untuk harganya naik, 429.000 lotnya ini harus dan Bapak Ibu harus dimakan. Harus dimakan itu dalam arti kayak gimana? Bapak Ibu lihat deh di sini. Yang saya kasih kursor ya. Ini kan indikasi running trade-nya atau misalkan transaksi yang sudah terjadinya. Misalkan ada pembelian 1.000 lot, masih nanti muncul ke sini. Nah, 429.000 ini itu harus dimakan semua lotnya Bapak Ibu, bukan dicabut ya. Kalau dimakan itu berarti ada yang beli 10.000, 10.000, 10.000, 50.000 atau pembelian secara masif. Nah, itu menandakan indikasi yang bagus Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena ketika misalkan bandar atau market maker, dia berani makan lot sebanyak sampai 429.000 lot ini, dia kan berarti kan otomatis kan jatuhnya average-nya nggak begitu jauh dekat sini dong. Otomatis nggak usah ngomongin average deh, walaupun dia barangnya di bawah ya. Ketika dia makan di fraksi harga 75, dengan total lotnya sampai 420.000 lot, at least dia tuh mesti 2 sampai 4 tik untuk dijualan barangnya Bapak Ibu, atau jualan harga yang mereka ambil dari harga 75 ini. Tapi ini dengan indikasi harus dimakan ya. Jadi ketika dimakan dengan jumlah lot yang memang sesuai, itu otomatis pasti akan confirm akan naik 2 sampai 4 tik ke atas. Nah, ini kan misalkan cases-nya itu good ya, good happen ya, misalkan dimakan beneran. Jadi bandar itu serius nih untuk makan nih. Tapi ada namanya worst case-nya teman-teman atau Bapak Ibu. Worst case-nya itu adalah namanya fake offer. Jadi memang sebetulnya itu si bandarnya itu emang cuma mau ngejemur atau jualan barangnya aja. Simpelnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu udah anggap aja kita mindset-nya jadi kayak market maker atau bandar ya. Bapak Ibu tuh punya barang dari 67, anggapnya dari harga opening ya. Ya kan kita udah makan banyak banget ya. Ini berapa papan dari dimakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 papan dimakan. Barang dia misalkan total ada 500.000 lot. Ya kan? Dia pasang aja fake offer. Ya kan? Dia pasang fake offer, dia pasti lihat nih, retail-retail kan banyak juga yang scalper. Ya kan? Banyak juga bahkan market maker lain yang mau merusak barangnya. Nah, dilihat nih. Kalau misalkan ini fake offer, dia itu pasti ketika misalkan dia jemur barang, dia itu cabut perlahan-perlahan Bapak Ibu. Contoh nih, dia anggapnya mau jual 500.000 lot. Anggap saja dia mau jual 500.000 lot. Atau simpelnya dia mau jual 429.000 lot ini deh Bapak Ibu. Ya kan? Dia lihat nih pergerakan pasar nih, ada yang makan nggak ya? Dia cabut pelan-pelan. Nah, tujuan dia cabut pelan-pelan tuh untuk apa? Untuk mikir orang tuh, oh ternyata bandar mau makan ya. Padahal itu sebetulnya cuma cabut antrian. Bukan dimakan sama bandarnya. Contoh, ini 429.000, tiba-tiba dicabut nih, jadi 329.000. Berarti kan ada sebanyak 100.000 lot offer yang hilang. Kalau orang nggak aware, mungkin ngeliatnya, oh bandar udah makan nih. Jadi mereka udah siap-siap untuk jual barang. Padahal, in the real time-nya, atau kehidupan aslinya, 100.000 itu fake offer yang dicabut. Nah, otomatis kan berbondong-bondong retail-retail tuh yang nggak paham, itu pada beli Bapak Ibu. Mereka beli cicil-cicil nih, 100 lot, 100 lot, 1.000 lot, 1.000 lot, ya kan. Nah, bandarnya pasti ngeliat nih, oh ternyata banyak responsnya. Dia buka-buka terus.
fake offer-nya dicabut-cabut terus. Dicabut nih sampai misalkan akhirnya si 75 ini balik ke bid. Jadi bid, sorry. Kan orang-orang makin FOMO tuh. Kalau misalkan offernya tuh sisa 20.000, sisa 10.000, otomatis tuh transaksi orang pembeliannya pasti udah gede-gede, bisa 5.000 lot, 10.000 lot. Akhirnya dipindah ke bid. Pas di bid, ketika bandar emang mau jual barang, pasti dijual barangnya langsung. Jadi over lagi. Ya kan? Jadi over lagi. Tukeran lagi nih posisinya Bapak Ibu. Sorry, ini nggak bisa dikasih unjuk ya, karena kan ini kan marketnya sedang udah offline. Ini kita angan-angan aja. Kalau misalkan offer sudah dimakan, kan jadi bid, dia pindah ke kiri. Tujuh namanya naik, ya kan? Nah, kalau misalkan emang bandarnya atau market maker-nya itu mau buang barang, pasti dia selalu tektokan berkali-kali, Bapak Ibu. Jadi di 75 ini, dia nggak kuat jadi bid. Pasti dia jadi over terus. Nah, indikasi paling gampangnya, kalau saya patokannya ya, kalau 2 sampai 3 kali dia nggak bisa kuat jadi bid, itu berarti bandarnya itu jual barang, dia itu jemur barang terus. Nah, ketika biasanya in the real time itu terjadi, di sini di angka 73 sampai 72 71 ini bitnya bakal mendadak penuh Bapak Ibu. Ini kan 36.000 ya. Mostly ya, rata-rata pasti angka jadi cantik. Misalkan ada 30.000, 25.000, 25.000 ya kan. Nah, itu sudah mesti hati-hati Bapak Ibu. Karena udah gagal berkali-kali dia pindah ke bit, itu artinya badan mau jualan barang. Nah, ini sebenarnya ilmu yang agak pentingnya di sini Bapak Ibu. Jadi kita mesti aware nih, ketika pergerakan offernya udah mulai nggak enak, itu juga kita mesti pantengin nih, kita mesti take action lebih cepat, ataukah itu kita mesti take profitnya BEP, atau take profitnya itu ya cuma 1%, 2% aja. Soalnya gini Bapak Ibu mindsetnya ya, ketika kita menjadi scalper atau misalnya jadi day trading, namanya udah take profit, itu udah nggak pernah salah Bapak Ibu. Mending di take profit daripada kita itu keguyur bandar. Tapi ini kita ngomongnya casesnya itu scalping dan day trading ya. Kalau swing itu beda cerita lagi. Nanti swing mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Cuman sebetulnya simplinya bisa dipakai juga di swing. Cuman time frame-nya memang lebih lama aja. Tape reading itu lebih works ketika kita digunakan ke scalping dan day trading gitu Bapak Ibu. Nah, ini udah saya kasih 2 cases untuk saham-saham yang memang bisa indikasi naik dan ada fake offer ya. Soalnya contoh nih, mostly kan ada orang juga nih udah ngerti nih, lihat nih, offer tebel, pasti akan naik. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau offer tebel ternyata dia bandara atau market maker mancing untuk jualan barang, itu juga bisa-bisa aja. Makanya itu sebetulnya realitanya paling bagus itu ketika memang market yang mau naik atau saham yang mau naik, better tuh bitnya tipis-tipis Bapak Ibu, offernya ditebel. Karena kalau bandar emang serius mau naikin, itu kelihatan pergerakan harganya. Offernya pelan-pelan menghilang, tapi menghilangnya bukan dicabut ya, tapi dan di sini transaksi terbeli. Nah, dari offer pindah ke kiri, naik lagi, dari offer pindah ke kiri lagi. Nah, itu kita sudah bisa pantau itu Bapak Ibu. Nah, itu juga mesti lihat nih, ketika pergerakan itu terjadi, apakah diiringi dengan fake bid? Nah, kalau belum diiringi dengan fake bid, itu it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan diiringi dengan fake bid yang udah kayak sampai 3-4 papan, nah itu mesti udah dipantau ya Bapak Ibu ya. Jadi mesti cepet-cepet nih. Saya kasih cases contoh ya, anggap aja nih harga opening di 67 tadi. Ya kan, ini kan kosong semua pasti. Harganya di offer semua. 67 itu di bid. Ya kan. Nah, ketika 67 ini di bid, kan kita lagi ngeliat ini, 68 ini kan di offer. Anggap aja deh 67 sampai 65 itu offernya kecil-kecil, itu paling cuma sekitar 8.000, 7.000 atau 5.000. Itu kan maksudnya angka-angka yang agak rancu ya, nggak mungkin angka-angka cantik juga gitu. Apalagi kalau misalkan angka-angkanya tuh belakangnya udah ratusannya, nggak bagus lah intinya. Nah, itu kan angka bid normal pada umumnya. Nah, ketika di offernya agak tebel, kayak 68-nya tebel, misalkan ada 100.000 lot, di 9 itu ada 200.000 lot, di 70 200.000 lot, itu kan berarti kan indikasi tuh market maker-nya sedang lagi jaga barangnya. Dia tuh lagi mau persiapan untuk naikin. Nah, kita tuh cukup apa? Cukup pantau dulu. Apakah langsung beli di 67? Enggak juga. Belinya di kapan? Di 68-nya, ketika 68 itu mau habis di offernya Bapak Ibu. Nah, belinya kita terapkan dengan cara pertama yang saya bilang. Jadi, belinya itu bukan dengan fake bid, bukan dengan fake offer, tapi transaksi yang sudah terdan atau transaksi yang sudah terjadi. Jadi, sembari kita lihat offernya itu dimakan, kita lihat juga di sini, di running trade-nya. Angkanya dimakan tuh angka gede-gede nggak? Kalau bandar market maker, itu belinya pasti nggak bakal kayak gini-gini Bapak Ibu. Ini kan sudah kan, sorry ya, ini kan contoh nih, angkanya receh-receh, 156 lot, 151 lot. Ini pasti retail Bapak Ibu. Kalau bandar, beli, itu pasti angkanya gede-gede Bapak Ibu. Walaupun parsial ya, dia sekali beli 10.000 lot, 20.000 lot. Pokoknya kelihatan anomalinya itu ketika misalkan offernya
transaksi mendadak angkanya hilang seret yang kenceng banget kayak gitu loh. Bukan hilang banget, hilangnya tuh turun. Misalkan dari 100.000 sampai 90.000 tuh turunnya kelihatan kayak turun terus gitu. Nah, itu baru bagus indikasinya. Kita harus buru-buru beli. Dan ketika itu terjadi, 68 ini kan di over. Itu langsung harus dibalik ke bid. Nah, kan udah jadi bid nih. Nah, di bid biasanya ketika bandar seriusin, itu bidnya ditebelin langsung. Nah, ketika ditebelin kan fokus kita tinggal lihat apa? Tinggal mantau si 69 sampai 70-nya. Tapi jangan lupa sembari kita lihat chart juga di sini ya kan. Contoh nih kan kita opening di 67 tadi kan. Sorry. Ya opening di 67 ya kan. Di sini kan sudah kan ada simply technical analysis itu kan charting sederhana ya, moving average ya. Ini kan kita bisa lihat nih. Dia ini kan saat di harga 67 naik ke 6869 itu kan dia kan berusaha untuk menembus MA5 dan MA10-nya. Ya kan di arah sini. Nah, ini mesti dipantau. Biasanya di sini banyak area gocekannya Bapak Ibu. Karena kan masih volatile kalau pagi-pagi kan. Nah, itu mesti sembari kita lihat juga. Kalau misalkan mendadak bid yang sudah naik itu menipis, itu better di take profit dulu. Tapi kalau misalkan mau ditahan dulu, itu juga nggak masalah. Yang penting sudah dengan keadaan running profit. Simpelnya gitu. Ini untuk teknik scalping-nya ya. Karena simpelnya harga itu pasti bisa turun naik agak agresif ketika di fraksi-fraksi kecil seperti ini, apalagi kalau ada market maker-nya. Karena market maker itu juga take profit-nya nggak bisa lebar-lebar banget gitu Bapak Ibu. Dia pasti keluar masuk juga gitu. Simpelnya kita mesti liatin dengan chart-nya juga. Makanya diiringi dengan tape reading. Itu udah paling perfect combination menurut saya. Jadi ketika misalkan nih dia naik ke 70 udah jadi bid kayak gini nih. Ya kan ini kan tebel di 119.000 nih contoh nih. Dia pasti di kanannya pasti 71 Bapak Ibu. Nah, kita lihat di 71 nih, apakah dimakan kan 71 jadi bid lagi. Kalau bidnya tebel, nah otomatis kita tinggal pantengin 71 aja. Kan kita udah running profit nih, misalkan udah running 1 2 3, udah 3 tick. Kita tinggal pantau di harga 71-nya. Apakah dia kuat ngeberi ke 72? Kalau misalkan 71-nya fake bidnya itu udah mulai agak tipis, itu kita bisa langsung kasih take action untuk take profit lebih singkat gitu Bapak Ibu. Jadi jangan berharap untuk take profit agak lebih. Karena kenapa? Karena bisa aja abis dia ambil 71, antrean bid bawahnya itu dijebol dulu Bapak Ibu. Dia mau ngambil barang lagi. Itu udah pasti prinsipnya market maker Bapak Ibu. Dia tuh mau cari harga bawah lagi. Untuk apa? Untuk ngusirin retail-retail yang ikut juga. Gitu. Makanya ketika kita entry pun juga, misalkan kalau worst case-nya ini gagal planning kita ya, kita iringi dengan cut loss juga. Jadi simpelnya cut loss gini, cut loss itu wajib Bapak Ibu ya. Karena untuk mengatur manajemen risiko kita. Contoh, kita ulang lagi ya. Harga opening di 67, ya kan? Pasti kanannya 68 Bapak Ibu. Sorry, biar gampang gini aja biar nggak bingung ya. Anggap aja 74 itu harga opening Bapak Ibu ya. Ini lebih enak sih. Nah, 75 itu kan di kanan ya, di over. Ya kan? Anggap ini harga opening ya. Kita nggak mungkin beli harga opening Bapak Ibu. Ya kan? Kita pasti ngejar harga di overnya. Misalnya overnya setebel ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat nih, di 75 ini, kalau ada misalkan ada price action, pembelian dilakukan secara masif, itu kita boleh incer Bapak Ibu. Sorry Bapak Ibu. Jadi kita boleh ngincar, boleh ngikut lah ibaratkannya ya. Nah, di 75 ini. Nah, ketika 75 ini sudah dimakan, sorry Bapak. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sorry saya lanjutkan Bapak Ibu. Sorry. Jadi anggap aja harga opening itu di 74 ya. Ya kan? 74 kan kuning harusnya kalau opening ya. Nah, over di selanjutnya itu kan ada di harga 75. Misalkan di 75 itu pada pagi-pagi itu overnya ada sebanyak 429.000 lot. Ya kan? Nah, apakah kita action-nya itu langsung harus beli di harga 75? Enggak juga Bapak Ibu. Kita tunggu yang namanya price action confirmation atau misalkan aksi harganya ini butuh konfirmasi Bapak Ibu. Apakah dia akan dibeli secara masif atau enggak? Itu cuma fake offer. Nah, kalau misalkan dibeli secara masif dengan diiringi dengan running trade itu pembelian dengan volume yang gede juga, itu kita ngikut Bapak Ibu. Nah, misalkan kita ngikut nih, tapi tangan kita agak kurang cepat nih, gagal nih. 76 boleh kita HK, nggak ada masalah. Kenapa saya bilang kenapa 76 boleh di HK? Karena simpel gini, dia punya barang sebanyak ini di 75.
Apakah dia akan jual di harga 76 Bapak Ibu? Tentu aja enggak. Karena barang sebanyak ini dia tuh butuh 2-3 papan atau bahkan 5 papan untuk jualan semuanya. Makanya kejar satu tik itu nggak ada masalah. Tapi ya resikonya juga lebih besar otomatis. Tapi kan banyak orang mikir, mending saya antri aja deh di 75, ngikutin harga bandarnya aja. Banyak orang mindsetnya pelit ya. Sedangkan pas Bapak Ibu ngantri 75, harganya udah naik ke 78. Nah, kalau misalkan udah naiknya kasusnya kayak gitu, itu mending cabut antrian aja Bapak Ibu. Karena basic-nya itu udah ketinggalan harga. Ketika misalkan amit-amit nih antrian Bapak Ibu malah ke Dan, itu bandarnya pasti jualan barang Bapak Ibu. Nah, makanya kalau misalkan kita mau terapin ilmu tape reading di scalping dan day trade, itu perlu namanya mantauin market sih Bapak Ibu. Apalagi menu ini nih menurut saya, stock price itu penting karena kita bisa langsung lihat nih bid dan offernya. Apalagi kan kelihatan dari kiri kanan ini kan bisa kelihatan sampai 10 papan kan. Ini juga enak, kita bisa mantau langsung nih pergerakan mana sih yang ada fake bidnya, yang dijagainnya, atau fake offernya itu sampai mana aja gitu. Kalau saran saya, paling bagus itu bid, offer itu selalu lebih banyak daripada bid. Karena mostly retail tuh mikir, kalau bid banyak itu dijagain bandar. Jangan salah Bapak Ibu. Namanya bid lebih rame, itu bandar mau jualan barang. Simpelnya gitu aja. Simpelnya gini aja deh, anggap aja saya bandar. Saya punya sebanyak 1 juta lot di saham BNBR. Ya kan? Saya punya 1 juta lot nih. Apakah kalau misalnya saya punya 1 juta lot, saya bisa jualan semua di sini? Kan enggak, susah. Yang perlu saya lakukan apa? Ramein marketnya, dibikin volumenya besar. Nah, itulah gunanya bandar market maker untuk ramein barang. Nah, kita jangan sampai jadi retail yang cut loss. Kita ibaratkan jadi penumpang gelapnya. Penumpang gelap itu dalam arti apa nih? Kita yang ngambilin profitnya. Tapi dalam artian gini, ngambil profitnya juga kira-kira. Jangan ngarep profit kita bisa segede badar, nggak mungkin. Namanya penumpang gelap, kita ngambil cuannya juga jangan terlalu lebar. Biasa aja gitu. 3-4 tik juga cuannya udah gede kok. Sekelas BNBR, fraksi harga 70-an ini, 1 tik itu 1,5% loh Bapak Ibu. Makanya, sebetulnya kalau di kelas kayak BNBR gini, 2-3 tik, itu udah cuan banget Bapak Ibu. Nah, ini kan kita ngomongin untuk price action untuk kita entry-nya nih. Nah, price action untuk kita cut loss-nya gimana nih Bapak Ibu? Contoh nih, misalkan itu kan tadi case-nya kan enak nih, harga opening. Anggap aja sekarang harganya udah berjalan nih Bapak Ibu nih. Ya kan? Kalau misalkan harga berjalan, ini saya kasih contoh yang enak juga nih. Yaitu misalkan di BNBR juga. Nah, kan agak bingung ya. Waduh, harga di 75 nih. Saya entry-nya enaknya di mana? Di sini kan ada angka-angka bagus kan, 74, 73, 72, 71, 70. Ya kan? Apakah saya harus langsung beli 75? Enggak. Ini otomatis nunggu price action. Kita pasti nyari harga yang murah ya dulu. Nah, cara cari harga yang murah itu gimana? Kita lihat nih Bapak Ibu, 74 sampai 70, saya berani jamin itu pasti namanya fake bid Bapak Ibu. Nah, kita lihat nih di chartnya, kira-kira support terdekatnya itu di mana? Kira-kira aja, ya kan? Kan harga 75. Sorry. Sorry ya, kan sekarang di 75. Ya kan? Otomatis dari segi charting, simply sederhananya aja, ini kan udah spiking volume gede banget, udah kenceng banget. Kalau kita kejar di harga segini, otomatis resiko lebih gede, bener nggak Bapak Ibu? Kecuali kalau misalkan offernya dimakan semua ya. Kita nunggu nih, dia namanya retest atau koreksi dulu, kok koreksi terjangkau lah saya sebutannya ya. Kita bisa lihat ya, ini kan jatuhnya kan dia lagi di uptrend ya. Kita lihat nih, di MA50-nya itu kan ada harga 72. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, 2636 ini kan tebel-tebel banget ya. Kenapa di tengah-tengah sini tuh over bid-nya lebih tipis? Berarti ini kan fake bid di sini dua-duanya. Fake bid, fake bid. 11.000 ini juga jatuhnya fake bid. Cuman ada kesempatan kita untuk bisa ngantri di sini. Tapi dengan apa namanya? Dengan syarat tuh antrinya ketika antri kita kejemput di 72, kan 72 kalau antrinya kan kejemput kan jadi over. Itu langsung harus jadi bid lagi Bapak Ibu. Gunanya apa? Berarti barang ini serius dijagain sama bandar. Apalagi juga kan kalau kita lihat teknikalnya juga, di sini kan juga ada mantulan di moving average 50 gitu. Maksudnya juga salah satu support yang kuat juga gitu loh. Nah, kita bisa boleh antri di sini. Dengan syarat saya ulangi lagi ya, ketika antrian Bapak Ibu langsung laku, itu harus jadi bid yang tebel lagi. Nah, di situ kita udah dapat di best price-nya Bapak Ibu. Nah, anggapnya 72 ini udah best price ya. Cuma ternyata turn out worst case-nya nih bad happen lah, maksudnya kemungkinan terburuk yang terjadi nih, dia ternyata nggak naik, malah turun. Nah, di 72 ini kita punya dua
dua batas kerugian yang harus kita toleransi ya di 71 dan 70. Anggapnya 72 jebol nih ke 71, ya kan? Kan di sini kan ada fake bid terakhir nih di 70-nya. Nah, ketika 70 ini menipis, kita wajib cut loss Bapak Ibu. Nggak boleh pakai perasaan kira-kira bisa naik lagi ya. Oh enggak, itu bisa fatal. Kenapa? Karena di 70 ini ketika misalkan dia dilepas, badan langsung jualan sampai ke bawah Bapak Ibu. Udah pasti sih udah dijamin. Makanya kadang-kadang fake beat itu agak serem juga. Cuman ketika kita udah tahu ilmunya dengan ritmenya, timingnya bisa pas, kita bisa keluar dengan cepat. Gitu. Simpelnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terjadi itu yang lagi hot-hotnya belakangan itu ke Goto Bapak Ibu. Nah, Goto ya. Ini saya nggak bisa buka chart, saya nggak bisa buka tape readingnya, nggak bisa buka bid offernya tuh hari kemarin. Kebetulan tuh saya juga ambil Goto sebenarnya kemarin. Saya ambil itu di berapa? Saya ambil itu di 115. Nah, kenapa ini di grup saya, kenapa saya decide, ini saya studi case saya, kenapa saya ambil Goto? Karena menurut saya itu Goto itu kan banyak faktor-faktor bagus juga ya. Apalagi kan kemarin juga ada sentimen dia mau masuk di MSCI kan. Nah, sebetulnya sentimen itu bisa kita bisa ngomong itu pedang bermata dua lah ya. Jadi itu bisa bisa bagus bisa bahaya juga. Kadang-kadang kan ada juga namanya sell on news. Makanya saya kemarin tuh sebetulnya ada juga nyicil di 120 ya kan. Tapi saya dikit, namanya nyicil kan pasti dikit kan. Hanya berapa porsi persen lah dari saham dari Porto kan, total Porto. Nah, saya di set masuknya itu di 115. Itu kan ada di support MA20. Menurut saya itu kuat ketika dia masuk di uptrend pendek seperti ini. Nah, sebetulnya kalau dari posisi risk management entry masuk di 115 itu udah paling bagus Bapak Ibu. Range 114 sampai 115 ya. Saya calling juga di grup saya. Nah, cuman mendadak kemarin ada pergerakan yang anomali. Tiba-tiba Goto itu sempat bid dan offer kan netral ya. Offernya juga tebel-tebel. Tiba-tiba offernya hilang, bidnya tuh tebel banget Bapak Ibu. Dan tiba-tiba tuh transaksi bidnya itu bukan fake bid Bapak Ibu. Jadi Goto ini kan salah satu saham yang likuiditasnya tinggi ya. Otomatis semua market maker tuh main di sini. Saya ngomong semua ya, bukan 1 sampai 2 orang. Banyak banyak pihak lah sebutannya ya. Itu banyak yang main di sini. Itu pun kegocek Bapak Ibu. Nah, gunanya kita untuk belajar tape trading itu apa? Biar nggak kegocek Bapak Ibu. Kalau market maker kegocek wajar karena barangnya banyak. Kita kan retail barangnya pasti nggak banyak Bu. Atau Pak, paling berapa sih 1 miliar itu masih bisa liquid di Goto ya. Saya tuh ngajarin cara exitnya. Ketika 115 itu ada pergerakan nggak enak, otomatis kan turun ke 114. Nah, di 114 itu saya kasih batas resiko. Di 113 ya. Kan 113 itu kan ada bid tebel juga. Dan ketika misalkan bidnya di 113 itu sudah mulai menipis, saya pasti cut loss. Nah, dari 115 ke 113, paling cut loss itu around 2,6% atau 2,7% something lah ya. Ya sama fee sekuritas paling 3% lah. Nah, maksudnya kan itu gunanya belajar tape trading dikombinasikan dengan bid offer. Agar apa? Agar kejadian itu nggak bakal kayak seperti ini, ARB. Kan kita bisa minimalisir resiko. Bapak Ibu lebih pilih mana? Minus 3% di awal atau ARB kayak sekarang. Makanya tuh saya sempat calling kalau di grup saya, kalau misalkan 113 itu menipis, itu wajib cut loss. Karena kalau pergerakannya kayak gini, itu pasti dia di luar sorry ya, udah di luar kemampuan saya juga karena kan yang jualan itu pasti barang besar. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Kenapa saya bisa bilang yang jualan itu barangnya besar? Ini saya perbesar aja. Saya buka broker transaction by stock, ini broker summary ya simplingnya ya. Saya buka Goto. Kemarin kan Goto kan ada kejadian anomalinya itu kan di tanggal 9 Februari ya. Kita buka sama-sama di tanggal 9 Februari. Oke, udah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini kan net volume pembelian. Ini ada net volume penjualan. Di sini ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Ada broker BB, itu pembeliannya itu 0. Nggak ada beli 1 lot sama sekali pada hari tersebut. Tapi kalau misalnya kita lihat penjualannya, dia itu penjualannya paling besar pada hari tersebut. Sebanyak 4.550.277 lot pada AVG 115. Dia yang guyur sampai bawah. Bahkan dia nggak buang dari 115, ini harga rata-rata di jualannya aja ya. Nah, kenapa bisa ini terjadi? Simpelnya gini ya Bapak Ibu. Namanya Goto ya, Gojek Tokopedia. Ini kan maksudnya salah satu emiten yang besar gitu loh ya. Masuk di LQ45. Likuidasinya juga besar. Sehari itu perputaran dana di sini tuh bisa sampai TTR ya kan. Kita bisa lihat nih.
Kenapa si BB ini kok bagus dia malah jualan, nggak ada pembelian sama sekali, berarti dia nggak nyangkut dong. Simpelnya gini Bapak Ibu, ini pasti udah ada kepentingan. Bisa jadi ini bandar, tapi kalau menurut saya ini bukan bandar, menurut saya ini jatuh udah kayak institut. Karena gini, ketika si Goto ini keluar, ketika Goto ARB, sorenya langsung keluar berita-berita Bapak Ibu. Beritanya itu apa? Sudah pasti berita buruk. Pertama, Goto tidak jadi masuk MSCI. Kedua, ya kan, ada 2 komisaris yang hengkang. Ketiga, beritanya paling parah hari ini, CEO-nya Goto itu malah keluar. Nah, kenapa beritanya keluar sore? Ya otomatis lah Bapak Ibu, karena mereka udah keluar duluan. Kalau misalkan beritanya keluarnya itu siang-siang, kita udah bisa jualan. Bener dah. Jadi, namanya bad news pasti keluarnya sore, after market selesai. Nah, ini pasti ada kepentingan. Ini pasti bandar yang jualan atau institusi. Nah, kalau yang jualan udah kayak gini, itu udah di luar kemampuan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jago analisa sebagus apapun, jago fundamental, kayak mau bilang Goto tuh perusahaan yang kuat lah, misalkan fundamentalnya bisa bagus gini-gini, itu semua bullshit sih Bapak Ibu kalau tidak diiringi dengan price action. Jadi, better kita cut loss sedikit daripada banyak. Coba contoh lihat hari ini. Ada nggak pergerakan Goto? Open market, langsung gap down. Pasti ntar nanti after saya yakin ya di sini pasti banyak juga yang beli Goto ya. After ini pasti bakal nanya nih, Pak, kapan Goto bakal dibuka? Yang tahu itu cuma Tuhan sama bandar aja. Karena namanya kalau emang mereka masih mau jualan barang, itu nggak bakal dibuka-buka Bapak Ibu. Karena gini simple ya. Namanya main saham, supply dan demand. Ya kan? Ada pembeli, ada penjual. Kasusnya di Goto, semuanya itu jual, nggak ada yang beli. Saya tanya Bapak Ibu di sini ya, lihat Goto kayak gini, berani beli nggak Bapak Ibu? Jawabannya pasti nggak ada. Kita lihat ya, di offer dia dikunci 21,2 juta lot. Ada orang yang mau jual 21,2 juta lot. Begitu. Tapi simpelnya gini, apakah Goto akan jelek? Namanya probabilitasnya belum tentu enggak. Bisa aja bagus. Cuman ya kapan itu dia yang kita nggak tahu. Makanya saya tuh suka memperkecil risiko. Makanya ilmu tape reading itu kenapa penting? Karena biar kita nggak kegocek sama atau kita tidak terkecoh ya, bahasa lebih gampang tidak terkecoh oleh market maker. Nih, kalau misalkan saya nggak cut loss di 113, mungkin saya nasibnya ada di sini sekarang. Nah, itu dia Bapak Ibu. Mesti kita press action, mesti kita pantengin terus gitu. Nah, ini menurut saya salah satu contoh yang paling konkret ya, bisa diterapkan ya, karena ini baru hot banget nih, baru kemarin gitu loh. Jadi tuh tape reading itu bisa dipadukan juga, biar kita nggak kegocek gitu. Nah, simpel gini lagi, kita kan udah ngebahas nih, gimana cara simpelnya itu untuk tape readingnya. Nah, kalau saya sendiri sih, kalau saya ajarin sedikit scalping juga ya, kan kalau mostly kan sekarang di grup saya itu kan lebih karena ke scalping sama ke day trading juga. Tapi saya lebih suka day trading deh. Kalau day trading tuh, saya biasanya suka screening dulu malamnya. Nah, gunanya screening itu apa? Karena gini simpelnya teman-teman. Kalau kita paham banget yang namanya dunia tape reading, baca bid dan offer, tapi kita nggak screening sahamnya dulu, itu bahaya juga. Simpelnya gini Bapak Ibu, analogi gampang ya. Anggap aja tuh saham tuh cewek ya. Ini cewek cantik nih. Pasti kita langsung suka nih semuanya ya. Anggap aja cewek tuh kayak saham ya. Saham tuh kayak cewek ya. Tapi kita nggak background checking nih ceweknya nih. Misalkan cuma cantik doang nih. Ternyata pas lepas mereka mukanya jelek. Kan seram juga ya. Itu sama juga kayak saham gitu loh. Kita lihat dulu nih sahamnya. Pergerakannya bagus nggak? Dia misalkan koreksi. Tapi kita lihat nih broker summary-nya nih. Contoh ya. Saya kasih simple contohnya tuh hari ini anggap aja NICL. Sorry, saya belum screening juga sih. Saya sambil screening juga ya. Biasanya saya screening tuh paling suka tuh ngelihat top gainer loser. Kenapa top gainer loser? Karena top gainer loser itu belum tentu itu sahamnya bakal jelek terus. Karena kan namanya saham turun pasti ada momentum untuk dia bounce back-nya. Contoh nih, tapi saya hindarin saham-saham yang ARB ya. Di sini kita bisa lihat juga saham-sahamnya dan ada volumenya juga. Contoh nih, Unilever nih hari ini. Simple aja, siapa sih yang nggak tahu saham Unilever ya? Kita kan pakai produknya setiap hari ini. Di sini kan, dia ini ARB hari ini. Kita bisa lihat ya. Tuh, dia ada gap down juga. Ya kan? Apakah jelek? Menurut saya belum tentu enggak. Kan pasti ada reason-nya. Kenapa saham sebesar LQ45 ini bisa ARB mendadak nih pada hari ini? Karena kan ternyata turnout laporan keuangannya dia itu ternyata nggak bagus Bapak Ibu. Sebenarnya dibilang jelek enggak, cuman below expected aja, ya kan? Cuma kan ini kan salah satu
momentum yang dimanfaatkan oleh institut atau market maker untuk nurunin barang. Dan dia biar bisa ambil barang lebih banyak lagi. Simpelnya kan gitu kan. Nah, gimana nih price action yang kita bisa lihat agar kita bisa masukin lever dengan barang yang lebih bagus lagi. Kita tarik contohnya rata-rata nih. Kita lihat shadow terakhir tuh rata-rata di berapa sih? Di sini kan nih ya, lihat ya kursor garis Bapak Ibu. Di sini kan sudah ada rejection Bapak Ibu. Di harga kisaran 4.450 sampai 4.470 ya. Nah, better kita tunggu di sini aja Bapak Ibu. Sambil sembari kita lihat price action-nya lagi nih. Apakah besoknya dia akan gap down lagi atau enggak? Nah, tapi kita cek dulu broker summary-nya. Kita cek nih pembeliannya. Di sini kan masih ada pembelian masif ya. Sorry, pembeliannya sih lebih karena ke volume nggak gitu gede-gede banget sih ya. Di sini yang beli juga sudah bandar-bandar gede juga. Ada BK, ada MG, ada RX, ada BB ya kan. Kita lihat nih penjualannya siapa. Bapak Ibu lihat nih, di sini pembelian kan sebanyak 28.000 lot, 21.000 lot, 19.000 lot. Penjualannya nggak beda jauh Bapak Ibu. Tapi kenapa harganya bisa turun sampai 7%? Ada something nggak Bapak Ibu? Padahal penjualannya sama pembeliannya kurang lebih hampir sama. Perhatiin nggak? Saya ulangin lagi ya. Top 5-nya, kita ambil top 5-nya aja ya. 28.000, 21.000, 19.000, 9.000, 5.000. Saya ulangin ya. 28, 21, 19, 95. Ini net pembeliannya. Sisanya nggak usah dilihat lah. Ini kecil-kecil semua. Kita ambil top 5-nya aja lah. Ya kan? Kita ini kan net volumenya. Kita ganti ke net sale-nya. 27, 16, 14, 7, 4. Ya kan sudah kan nggak ada volume yang berarti. Maksudnya volume penjualan itu nggak berarti. Kecuali ya pembelian di sini cuma 28, 21, 19, 9. Di sini jualnya 100.000, 80.000, 70.000. Nah itu baru boleh worry. Ini saya baru langsung screening langsung real time ya. Kebetulan saya baru lihat juga nih. Dan menurut saya ini bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Karena kalau misalkan dengan volume yang hanya sekecil ini, tapi dia turunnya sampai ARB, jatuhnya itu menurut saya itu hanya aksi markdown aja. Gitu loh. Nah, kita tuh sebagai retail tuh mau yang seperti apa pandangannya? Apakah menurut Bapak Ibu ini akan jelek atau enggak? Justru kalau menurut saya pribadi ya, tapi do your own research ya. Ini hanya pendapat saya pribadi aja ya. Menurut saya malah cakep. Apalagi kalau misalkan kita bisa dapat di range harga 4.450 sampai 4.470. Itu udah pasti calon-calon cuan banget gitu loh. Ini kalau kita ngomong secara teknikal aja ya. Karena simplinya gini, ini kan ada gap Bapak Ibu. Namanya gap sebesar ini, itu harus ditutup. Tapi ya ditutupnya kalau ditanya kapan, saya juga nggak tahu. Yang pasti ketika misalkan namanya saham blue chip, ketika turun dengan cepat, naiknya pasti bakal cepat juga Bapak Ibu. Karena nggak bisa kalau namanya blue chip itu turun secara terus-menerus dan turun terlalu agresif, pasti akan ditutup gitu. Ini saya perkecil lagi ya. Misalkan kita ambil 4.400, di sini aja kita tuh upside ke atas itu udah kenceng banget Bapak Ibu. Anggap aja upside-nya itu sampai gap keluar dari LK-nya aja deh. Itu upside-nya itu kalau saya nggak salah hitung ya, kemungkinan paling kecil itu 12% udah. Tapi coba Bapak Ibu lihat ke sampingnya lagi. Di sini masih ada gap lagi yang belum ditutup sampai 5.200-an gitu loh. Maksudnya ini kalau kita lihat dari secara teknikal ya, saya cuma ngebahas dari secara bid offer-nya aja. Kalau bid offer kan kita manfaatin volume juga kan. Kalau dari secara volume sih menurut saya nggak ada maksudnya nggak ada volume pembuangan yang berarti ya. Maksudnya menurut saya biasa-biasa aja gitu. Nggak menyeramkan gitu. Malah menurut saya momentum. Nah, dan dari tadi kan saya udah terlalu banyak bicara nih bid offer. Sebetulnya tuh ini bukan tipikal ilmu yang saya ajarin sekarang, Bapak Ibu besok bisa aplikasikan langsung. Maksudnya bisa langsung paham nih, oh ini ya namanya fake bid ya, oh ini namanya fake offer ya. Itu harus dilakukan dengan namanya trial and error sendiri, cobain sendiri. Jadi kita aplikasikan langsung di market real time-nya. Jadi by experience, kita bisa learning sendiri nih. Pasti kalau misalkan Bapak Ibu udah lama di market ya, kayak misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan nih belajar ilmu bid offer, itu pasti bakal bisa langsung ngerti cara mengaplikasikannya gitu. Istilah itu bid offer tuh untuk memaksimalkan cuannya lah atau meminimalisasi resiko. Saya kasih cases lagi ya. Contoh, hari ini saya calling di grup saya itu saya beli BABP, ya kan. Sorry saya perkecil aja biar gampang ya. Mungkin di sini kan member saya juga ada yang ikut kan. Jadi pasti udah ngerti juga lah ya kondisinya. BABP. Di grup saya itu calling pembeliannya di harga 90, kalau nggak salah 98 sampai 100 ya.
namanya calling itu kan saya kasih range. Range-nya itu range apa? Range support. Ya kan, kenapa saya kasih 98 sampai 100? Karena itu dekat dengan MA50-nya. Biasanya MA50 itu kalau mantul kenceng Bapak Ibu. Ya kan? Nah, dia kan harga kemarin kan closing-nya itu kan di 101. Harga kemarin ya. Nah, kenapa saya decide-nya belinya di 99, 98 atau sampai 100? Karena saya ngincer di sininya Bapak Ibu. 98 incer di shadow-nya, 99 ngincer di harga MA50-nya pas. Nah, saya hari ini beli di 100 Bapak Ibu. Di 99 atau 100 gitu. Nah, saya beli 99 atau 100, tadi pagi harganya itu sempat spiking ke 105. Tapi spikingnya itu saat detik-detik pertama. Misalkan market buka 09 sampai 00. Nah, dia spiking itu 15 detik awal. Kan otomatis kita nggak bisa beli dong. Tetap kita pakai planning awal. Kita belinya itu di harga range 90, 98 sampai 100. Nah, di grup saya itu dapat best price-nya di 100. Karena di 99 kan bit-nya agak tebel ya, jadi nggak dapat ya. Nah, dia sempat koreksi ke 100 dan dia balik lagi ke 101. Nah, di 101 itu kita bisa lihat nih di sini nih. Di 101 nih. Kan bit-nya agak tebel. Over-nya itu tipis-tipis Bapak Ibu. Nah, maksudnya kan kita lihat juga nih, over tipis-tipis, bit tebel. Kan maksudnya kan secara menurut dari ilmu bit dan over itu kan kurang enak dilihat ya. Karena kan yang kita mau proyeksinya bit-nya yang tipis, over yang tebel. Karena ketika over tebel, market maker itu bisa main. Dia bisa makan barang untuk naikin harga. Turn out hari ini itu sepi perdagangan di Bapak Ibu. Dan di sini tuh overnya tipis-tipis. Ini berubah ya, tadi pagi nggak kayak gini ya. Tadi pagi lebih tipis lagi. Overnya mana yang tebel-tebel. Overnya tipis-tipis, BT yang tebel-tebel. Ya kan? Saya lihat ya, kan udah naik satu tick ya. Ketika ada naik satu tick, 101 kan di bit jadinya. Nah, 102 sampai bawah itu kan di over. Nah, itu overnya tipis-tipis Bapak Ibu. Dan BT tebel-tebel. Nah, itu saya kasih lihat price action, nggak langsung saya take profit. Saya lihat dulu nih. Kalau misalkan 102 dia nggak ada action sama sekali, ya kita jualnya di 101 mau nggak mau. Kenapa kita mesti jual di 101? Buat amanin cuan. Apalagi yang mau kita bahas gitu loh simpelnya. Daripada dia turun. Karena kalau misalkan BT tebel, dia bisa aja turun. Otomatis kita lihat nih, dia harinya bergerak turun sampai 98 kan. Apa yang terjadi kalau misalkan turun sampai 98? Kita nggak bisa jualan Bapak Ibu sayang. Barang kita sedangkan di 100 gitu loh. Makanya saya decide untuk take profit walaupun cuma satu tick. Tapi jangan salah ya, satu tick di BABP itu gede Bapak Ibu. 1%-an gitu. Jadi ya namanya udah take profit ya amanin cuan. Hari ini juga saya calling di grup saya itu Energ. Saya itu ngambil di sekitar range harga itu di 264 sampai 266. Nah, saya jual tadi di 272. Karena menurut saya itu pas di 272 itu harganya nggak kuat naik lagi di 274-nya. Simpelnya gitu. Nah, mungkin sebetulnya ilmu bid over sih kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kita cuma tinggal mantengin aja bid dan overnya. Ini kan tampilannya enak kalau di laptop. Mungkin kalau di HP memang nggak seenak yang di laptop ya. Kalau di HP kan atas bawah ngeliatnya. Kalau misalkan di laptop kan kiri kanan, jadi udah kebagi nih. Kalau kiri itu pasti bid, kanan over, ya kan. Kalau misalkan di HP kan di NeoHots itu kan merah dan hijau. Merah itu artinya bid, hijau itu artinya over. Itu tinggal dibiasakan aja. Saran saya ya, ketika kita memang melakukan pembelian sahamnya itu scalping atau day trading, itu lebih baik dipantau aja. Karena kan namanya kita menganalisa, contoh nih, simpelnya saya aja ya. Saya pasti kan kalau di grup itu buat namanya support untuk entry, take profit, dan cut loss. Ya kan? Cut loss pasti saya minimalisasi seminimalisi mungkin. Take profit, saya bikin tuh bukan sejauh mungkin ya, tapi saya lihat tuh resisten terdekatnya. Ya kan? Kadang gini, simpel gini ya, kalau emang saham tersebut emang naik, tapi tidak mau menyentuh resistensinya, itu kan juga kita nggak bisa maksa, betul nggak Bapak Ibu? Contoh nih, proyeksinya saya ambil BABP tadi nih, ya kan? Saya proyeksinya kan dia naiknya bisa sampai ke 112 lah, anggap aja lah, atau 110 sampai 112. Ternyata turnout dia naiknya cuma sampai ini nggak relate sih ya, soalnya kan dia kan agak ada gap up juga tadi ya. Dia naiknya cuma sampai 104. Apa yang harus kita lakukan? Kita mesti price action untuk kita take profit lebih dulu daripada dia turun lagi ke support. Mending turun lagi ke support nggak apa-apa ke harga awal kita. Kalau ternyata dia breakdown support, itu kan mesti jadi minus dari cuan. Nah, kita tuh mesti price action sembari lihat tap readingnya. Ketika bidnya udah mulai nggak enak atau udah mulai tebel-tebel, itu kita bisa pantau. Tapi ketika misalkan overnya lebih tebel,
itu kita tinggal mantau aja, kita lihat price action-nya. Ketika dia kuat, kita naikin take profit kita, ketika dia nggak kuat ya kita tinggal take profit duluan. Otomatis kan ketika overtable kan take profit kita juga naik terus menerus gitu. Ya simpelnya tuh dipantengin aja sih Bapak Ibu kalau mau main scalping dan day trade ya. Kalau swing mungkin memang agak lebih longgar karena swing itu kan jangkanya kan mingguan sampai bulanan gitu. Ini uh, tape reading atau ilmu bid offer itu works banget ke namanya scalping dan day trading gitu. Nah, sebetulnya sekian sih teman-teman, maksudnya ilmu tape reading yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, saya berikan waktu 10 menit untuk leave pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Thank you semuanya. Baik, terima kasih Pak Joel. Boleh teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang materinya Pak Joel, dipersilakan 10 menit. Kalau misalnya masih mau ngumpulin pertanyaan, nanti saya lanjutkan materi saya dulu. Mungkin saya materi sebentar aja ya, karena sepertinya Pak Joel sudah menjelaskan semuanya. Mungkin nanti akan lebih banyak sesi pertanyaannya di akhir seperti itu. Ini teman-teman bisa kumpulin pertanyaannya dulu ya. Ini saya langsung masuk ke materi saya aja, biar tidak kemalaman juga ya teman-teman. Jadi boleh pertanyaannya langsung di kolom chat aja, nanti setelah saya menyampaikan materi akan saya bacakan. Saya izin share ya teman-teman. Ini sebenarnya materinya cukup banyak, tapi akan saya persingkat aja teman-teman. Jadi ya yang seperti Pak Joel bilang tadi, ini kalau swing itu sebenarnya untuk teman-teman yang tidak terlalu menyukai yang lebih beresiko. Jadi kalau swing kita menargetkan itu adalah beli se-low risk mungkin, dan kita TP sebanyak mungkin seperti itu. Jadi kita nggak yang beli 1 tick langsung jual, 2 tick langsung jual seperti itu. Tapi intinya tetap sama, bahwa sebenarnya di analisa teknikal itu ya teman-teman, ada 2 hal yang penting. Pertama adalah teman-teman harus tahu apa itu support dan resisten, dan yang kedua adalah teman-teman harus tahu tren di saham ini sedang apa. Karena saham itu ibarat sungai teman-teman, bahwa dia akan mengalir seperti air. Jadi teman-teman nggak bisa lawan seperti itu. Nah, untuk belajar analisa teknikal atau swing ini sebenarnya gampang teman-teman. Gampang banget teman-teman, nggak perlu terbiasa seperti belajar analisa bid offer, yang dimana teman-teman harus terus-terusan membiasakan diri membaca pola-pola market mover tadi. Nah, kalau di analisa teknikal menggunakan swing, itu sebenarnya kuncinya cuma satu, sabar. Karena di analisa teknikal swing ini kita nggak bisa mengatur hal-hal yang di luar jangkauan kita. Apa? Seperti pergerakan bandar tadi. Pergerakan bandar kita nggak bisa atur. Apa yang bisa kita atur? Kita bisa tahu di mana titik support dan di mana titik resisten. Yang mana belum tentu titik support dan resisten itu dapat tercapai dalam waktu 1 hari. Jadi kita harus sabar seperti itu. Nih, jadi ini materi-materinya, tapi nanti akan saya skip beberapa hal ya teman-teman. Jadi ini ya, apa itu analisa teknikal? Analisa teknikal itu memprediksi pergerakan harga dengan data masa lalu. Jadi seperti yang tadi Pak Joel peragakan, kita bisa lihat nih, kira-kira harga saham ini jatuh di titik berapa sih? Harga terendah yang bisa kita beli. Nah, itu kita melihat dari harga-harga masa lalu. Kita lihat nih polanya. Oh, ternyata beberapa hari yang lalu harga saham ini sering nih menyentuh level ini. Nah, ini bisa menjadikan support. Sama juga dengan halnya titik kita take profit. Kita bisa lihat nih, wah beberapa hari lalu saham ini naik ke titik sekian, terus turun. Terus dia naik lagi ke titik itu lagi, ternyata turun lagi. Nah, itu bisa jadi titik take profitnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi dalam analisa teknikal tadi ya, kita harus mempelajari harga, volume. Volume itu kita mempelajari namanya tren. Lalu kita mempelajari namanya pola. Sementara kalau di fundamental kita mempelajari namanya analisa kinerja perusahaan.
Nih, jadi ada teori di pasar saham itu namanya Dow Theory, di mana the market discount everything, yaitu pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada, seperti itu. Dan price moving in trend, harga bergerak mengikuti tren, dan history repeat itself. Jadi pada case-nya kalau di analisa teknikal kita percaya bahwa pola yang lama akan terulang kembali seperti itu. Nih, jadi pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Jadi gini, teman-teman, seperti yang Pak Joel bilang tadi ya, bahwa misalnya cash Goto tadi deh. Cash Goto itu pada sore hari itu langsung yang namanya ARB. Itu kita nggak tahu apa alasannya kenapa bisa ARB. Tapi harga itu sudah mencerminkan kondisi yang sudah terjadi. Jadi di pasar saham pergerakan itu sebenarnya sudah ditentukan karena ada beberapa pihak yang sudah punya keunggulan, misalnya tadi bandar atau institusi. Jadi institusi itu pasti sudah memiliki informasi mengenai laporan keuangan dari Goto itu sendiri. Jadi biasanya kalau ada berita itu biasanya sudah telat, teman-teman. Jadi kan kita sering mendengar istilah namanya sell on news ya, teman-teman. Nah, kenapa sell on news? Karena kita sebagai retail ketika sudah melihat ada berita itu sebenarnya sudah telat, teman-teman. Nah, fungsinya melakukan analisa teknikal adalah kita mengantisipasi datangnya berita tersebut. Kita lihat nih, wah ada pola nih, ada anomali nih. Kita cari supportnya, ternyata beritanya keluar, pasti harga sahamnya itu akan bergerak seperti itu. Nah, lalu deuteri yang kedua adalah price move in trend. Harga bergerak mengikuti tren. Tren adalah kecenderungan arah pergerakan harga. Jadi tren itu ada 3 ya teman-teman. Ada uptrend, downtrend, dan sideways. Jadi teman-teman harus ingat 2 hal. Pertama adalah mengenai support dan resistan. Lalu kedua mengenai tren. Udah itu aja teman-teman udah jadi ahli dalam melakukan analisa teknikal. Percaya sama saya. Jadi ini contoh pergerakan saham yang mengalami uptrend ya. Lihat polanya. Dia naik, turun, naik, turun. Tapi teman-teman lihat apa yang terjadi di sini. Teman-teman lihat dulu, perhatikan dulu ya polanya. Lalu tren turun seperti ini. Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan seterusnya. Jadi teman-teman juga perhatikan ya polanya. Lalu sideways seperti ini ya teman-teman. Dia naik, turun, naik, turun. Nah kalau teman-teman perhatikan, maaf, kembali yang tadi, kalau teman-teman perhatikan nih, apa sih namanya, kenapa disebut uptrend? Karena dia menciptakan yang namanya higher high dan lower high, teman-teman. Jadi ketika saham itu menciptakan yang namanya higher high dan lower high, itu bisa kita katakan uptrend. Apa itu higher high dan lower high? Kenaikan pertama dan kenaikan kedua itu lebih tinggi di kenaikan kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi kenaikan pertama, turunan pertama, kenaikan kedua di sini, penurunan kedua di sini. Jadi kenaikan di sini sama kenaikan di sini lebih tinggi di sini, penurunan di sini lebih rendah daripada penurunan di sini. Nah, ini sudah masuk namanya uptrend seperti itu. Jadi dia naik, naik, naik. Setiap kenaikan selalu lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya. Itu adalah saham-saham uptrend seperti itu. Sementara downtrend kebalikannya ya. Setiap penurunan lebih tinggi daripada penurunan sebelumnya. Lebih rendah daripada penurunan sebelumnya seperti ini. Penurunan pertama di sini, penurunan kedua di sini, lama-kelamaan makin turun seperti itu. Jadi ada istilah higher high, lower high, higher low, dan lower low seperti itu teman-teman. Nah, ini yang tadi history repeat itself. Kalau kita udah lihat nih polanya dari misalnya kayak Pak Joel tadi tarik garis. Wah, ternyata harganya pernah menyentuh ke sini. Nah, ini bisa kita jadikan resisten. Wah, ternyata harganya pertama mantul di sini, terus kemarin mantul di sini. Sementara harga sekarang di sini misalnya. Bisa nggak kita beli? Bisa. Gimana mau belinya? Kalau mau low risk, kita lihat nih. Wah, ternyata pernah mantul di sini, pernah mantul di sini. Saya pasang deh di 324 dan ternyata benar. Ketika dia turun ke 324, dia akhirnya rebound. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau analisa teknikal tinggal lihat support dan resistance dan lihat trennya. Sebentar, saya ini lagi. Nah, ini support. Jadi support itu menganggap
pelaku pasar menganggap jika di level harga tersebut sudah sangat rendah, akhirnya banyak transaksi beli di area tersebut dan harga berbalik arah. Jadi bisa kita bilang sebenarnya support ini adalah sebagai area of demand. Jadi orang banyak beli, pengen banyak beli di situ, teman-teman. Jadi kuncinya adalah area demand dan area supply atau area support dan area resisten. Jadi ini misalnya kalau di chart ini ya teman-teman, kita lihat bahwa ternyata harganya bergerak di sini-sini terus nih, sideways. Dan ternyata setelah dia sideways dan dia mantul, akhirnya dia naik. Nah, kalau untuk di analisa swing teman-teman, sebenarnya yang bagus itu adalah membeli saham-saham yang sedang sideways, bukan sedang uptrend atau sedang downtrend. Kenapa? Karena kalau beli sedang uptrend atau downtrend itu bisa kita bilang bahwa keadaan saham itu sebenarnya sedang tidak rasional. Jadi terlalu high risk untuk dibeli karena kita tidak tahu kapan patah trennya. Nah, untuk yang aman kita beli ketika dia masih sideways, di mana support dan resistannya terlihat jelas. Jadi kita bisa beli nih di daerah bawah sini. Gimana kalau ternyata dia tembus ke bawah, ya kita tinggal cut loss dan cut loss-nya tidak banyak. Tapi ketika dia misalnya ini kan kita bisa tarik garis lagi satu lagi di sini ya. Dan ternyata ketika dia break itu reward-nya lebih tinggi daripada resikonya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk swing itu kita mencari saham-saham yang trennya sedang sideways, teman-teman. Jadi kita lihat nih, wah ternyata sahamnya sedang sideways. Lalu kalau kita melakukan broker analisis ya, wah ternyata pembelian net buy-nya nih lebih banyak daripada net sell-nya. Tapi harga sahamnya turun. Itu apa yang seperti Pak Joel bilang tadi, bahwa sebenarnya itu bukan bandar buang barang ketika harga saham ini turun nih, seperti ini. Ketika harga saham ini turun tapi ternyata volumenya kecil atau penjualan dari bandara itu tidak ada atau bahkan kecil, itu artinya sebenarnya bandar sedang markdown untuk siap-siap menaikkan lebih tinggi lagi. Makanya untuk swing carilah saham-saham yang sideways, lalu carilah yang bandarmologinya menarik atau broker summary-nya menarik, seperti itu. Jadi net sell-nya belum terlalu banyak. Lanjut lagi. Nah, ini sama aja ya resistennya teman-teman ya. Ketika sudah mantul-mantul-mantul, ternyata breakout, dia akhirnya gagal dan akhirnya makin jatuh, seperti itu. Jadi biasanya kalau pergerakan saham itu dia selalu dari uptrend dia akan berubah menjadi sideways. Nah, dari sideways ini bisa berubah menjadi uptrend lagi atau bisa berubah menjadi downtrend, seperti itu. Nah, makanya lebih aman ketika kita membeli ketika sideways, karena kita nggak tahu kapan tren akan berakhir. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tren kan yang menggerakkan adalah market mover ya atau bandar. Nah, kita tidak bisa nih berekspektasi terhadap bandar, kita tidak bisa mengontrol bandar. Yang bisa kita lihat adalah support dan resisten aja yang bisa kita kontrol. Oleh karena itu, untuk swing belilah di area ketika sahamnya sedang sideways, seperti itu, atau ketika bandarnya sedang akumulasi. Nah, ini mungkin Pak Joel sempat bahas sedikit ya, tapi ini juga penting untuk analisa teknikal teman-teman, bahwa di analisa teknikal itu kita berbicara mengenai probability. Misalnya kayak Pak Joel tadi bilang bahwa harga bid offernya hilang, belum tentu itu dibeli. Bisa jadi itu hanya dicabut. Nah, ketika kita masuk, kita harus lihat nih, kita masuk berapa banyak. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak, biasanya kita menjadi tidak rasional. Misalnya, masuk Goto terlalu banyak, ternyata ARB. Itu kan ternyata turun. Nah, ketika kita mau cut loss, kita menjadi lebih takut. Nah, makanya itu kita harus melakukan yang namanya money management atau mengatur keuangan kita agar tidak terlalu banyak. Nah, ini biasanya strategi manajemen modal 10 juta. Jadi bisa kita ibaratkan pemain bola deh. Ada formasi 4-4-2, ada formasi 3-5-2, dan 3-4-3, dan seterusnya. Jadi kita bisa pecah 40% untuk di saham blue chip, 40% untuk mid cap, dan 20% untuk gorengan, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita harus selalu mengatur money management kita. Jangan ketika kita mau masuk, apalagi mau masuknya itu adalah saham-saham yang kita ingin scalping ya, itu jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kita masuknya terlalu banyak di luar batas resiko yang bisa kita tanggung, itu terkadang kita akan menjadi ragu, teman-teman. Ibaratnya gini deh, tadi misalnya Pak Joel bilang kalau cut loss 3% deh. 3% dengan modal 10 juta dengan 3% modal 100 juta kan beda ya teman-teman.
10 juta 3%-nya berarti berapa tuh? 300.000 ya. Lalu 100 juta jadi 3 juta. Kan beda banget ya teman-teman. Hilang duit 3 juta dengan hilang duit 300.000. Nah, oleh karena itu tadi atur juga strategi money management ya agar psikologi trading kita itu terjaga seperti itu. Jadi psikologi trading seperti ini ya teman-teman. Ini saya lanjut aja. Nah, jadi time frame juga penting nih teman-teman. Terkadang kalau misalnya kita mau scalping atau mau swing atau mau day trade, itu kita jangan lihat chartnya itu hanya daily saja. Kita lihat juga chartnya, kita atur nih, kita ubah chartnya menjadi 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan seterusnya. Gunanya apa? Gunanya agar kita mendapatkan informasi yang lebih detail nih terhadap support dan resisten di area situ. Misalnya kalau kita mau scalping, kita ubah chartnya menjadi 5 menit. Itu kita bisa kelihatan nih, wah ternyata bandar akum di harga segini nih. Kita lihat supportnya mantul-mantul terus. Di harga 79 dia mantul, 79 dia mantul. Itu kelihatan di chart 5 menit. Tapi kalau kita lihat di chart daily, itu hanya full candle aja. Jadi kita nggak bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap seperti itu. Nah, untuk swing, sebenarnya alat bantunya itu nggak terlalu banyak ya. Cuman ada candle moving average, ada parabolic SAR ini juga boleh, lalu ada MACD dan stokastik untuk menentukan apakah sudah jenuh beli atau jenuh jual. Nah, ini yang saya pakai hanya moving average, MACD oscillator, dan stokastik slow. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, moving average itu merupakan harga rata-rata. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya MA5, itu artinya rata-rata 5 candle sebelumnya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya teman-teman pakai candle MA200, itu berarti rata-rata candle 200 sebelumnya seperti itu. Sebentar. Lalu ini ya, moving average ada yang MA juga. Maaf, sebentar. Nah, jadi teman-teman nggak perlu narik garis juga untuk menentukan support dan resisten. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya garis MA tadi. Garis MA-nya naik itu berarti uptrend, garis MA-nya turun berarti itu downtrend. Nah, biasanya sifatnya itu semakin panjang garis MA itu berarti semakin kuat atau semakin kuat tren naik atau turunnya seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya, semakin panjang semakin panjang periode MA-nya itu berarti menandakan semakin kuat trennya. Jadi misalnya nanti ya ada di bawah. Nih misalnya ini harga saham ini berada di garis MA 200. Ini berarti sebenarnya saham ini sedang uptrend kuat seperti itu. Nah, kalau misalnya candle-nya berada di atas garis MA, itu artinya sedang uptrend. Kalau berada di garis bawah MA, berarti itu sedang downtrend. Dan kalau di tengah-tengah, nggak naik, nggak turun, itu berarti sedang sideways. Nah, hindari membeli saham yang sedang downtrend. Jadi sebenarnya uptrend juga boleh, tapi mungkin upside-nya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau mau beli, jangan sama sekali beli di saham yang sedang downtrend. Kenapa? Itu ibarat menangkap pisau yang jatuh, teman-teman. Kita nggak tahu kapan dia bisa rebound kalau sudah downtrend. Apalagi kalau saham tersebut di bawah MA 200. Jadi downtrend sangat kuat. Ini bisa kita lihat nih misalnya saham ini dia turun ya di bawah garis MA nih. Ketika dia rebound nih, misalnya kita lihat nih, wah candle hammer berarti rebound, berarti bisa beli dong. Belum tentu kalau dia masih di bawah garis MA, apalagi MA-nya ini adalah garis MA yang kuat ya, di atas misalnya 50, 200 dan seterusnya, itu artinya dia masih downtrend teman-teman, masih ada peluang untuk turun lagi dan ternyata benar, candle-nya makin lama makin turun seperti itu. Jadi untuk swing, kita lihat lagi, beli yang sebenarnya bagusnya adalah sedang sideways atau kalau maupun beli yang uptrend seperti itu. Tapi jangan pernah beli yang sedang downtrend. Nah, garis MA juga bisa jadi garis MA juga bisa menjadi garis support dan resisten ya teman-teman seperti ini. Nah, ya seperti ini ya, ketika harga sahamnya jatuh ke garis MA, itu kita lihat kalau dia bertahan di sekitar garis MA, berarti dia sedang bertahan. Nah, makanya itu tadi misalnya Pak Joel contohkan,
pembelian apa, misalnya energi ya, MA20-nya di harga sekian, kita bisa antri di situ teman-teman. Jadi nggak perlu nebak-nebak, tinggal lihat garis MA, terdekatnya di berapa. Itu kalau harga candle-nya di atas garis MA, berarti kalau mau antri di dekat garis MA itu. Seperti itu teman-teman. Nah, kita juga bisa lihat garis MA sebagai pembalikan arah atau tren ya. Jadi kalau misalnya garis MA terpendek nih ya, sebentar. Nih, garis MA pendek yang tembus ke MA paling tinggi itu artinya sedang ada pembalikan arah. Apalagi kalau garis MA terpendeknya itu garis MA yang udah 50 cross ke 100 atau ke 200, itu berarti sedang ada pembalikan arah kuat. Nah, biasanya itu ciri-ciri saham-saham yang akan naik kencang, teman-teman, seperti itu. Lalu ini contohnya nih, ini candle-nya cross, jadi candle-nya break juga garis MA, break resistannya, dan juga garis MA-nya juga cross ke atas juga. Nah, ini artinya dia menjadi uptrend kuat, seperti itu teman-teman. Ini ada kombinasi penggunaan garis MA juga ya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya pakainya MA3, lalu MA5, lalu MA20, dan MA50, serta MA200. Itu kalau yang saya pakai. Seperti itu teman-teman. Nih, jadi ini bisa jadi kombinasi juga ya teman-teman. Kalau ini ada parabolik SAR, gampang sih cara pakainya, tinggal lihat aja. Kalau garis biru ini sudah di atas, ini artinya sedang downtrend. Kalau garis merahnya masih ada di bawah, berarti sedang uptrend. Seperti itu sih kalau untuk penggunaan parabolik SAR. Ini seperti ini. Jadi kalau misalnya, wah ternyata bolanya sudah di atas nih, ini artinya saatnya sell. Wah ternyata bolanya sudah muncul di bawah, ini saatnya buy. Itu penggunaan parabolik SAR. Jadi gampang aja sih teman-teman. Lalu, nah ini MACD dan stokastik ini kita sebut dengan osilator. Jadi ini indikator untuk membantu kita mengkonfirmasi apakah saham ini sudah ada pembalikan arah atau belum. Mengkonfirmasinya kenapa? Karena dengan indikator 2 ini kita bisa tahu, wah ternyata saham ini sudah jenuh beli. Orang kalau udah jenuh beli akan menjual. Orang kalau sudah jenuh jual akan lebih banyak membeli, seperti itu. Jadi kita bisa menilai saham ini high risk atau low risk dari nilai MACD-nya. Kalau MACD-nya masih di bawah zona 0 ini sebenarnya masih area low risk. Tapi lebih bagus lagi kalau MACD-nya ini crossover ke atas, misalnya kayak gini nih, yang ada garis merah ini. Ini lebih bagus lagi, seperti itu. Ini contoh MACD-nya. Nah, dari MACD kita juga bisa lihat nih, adanya perbedaan teman-teman. Dari MACD sebagai swinger, kita juga bisa lihat pergerakan market maker atau pergerakan anomali tanpa melihat bid offer. Dari mana? Dari anomali MACD, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya saham ini, kalau kita tarik garis, saham ini turun. Tapi kok MACD-nya naik? Sahamnya turun, tapi jumlah pembeliannya banyak, teman-teman. Kok bisa gitu? Berarti sedang ada akumulasi, teman-teman. Nah, jadi saham yang bagus juga kalau teman-teman charting itu cari yang namanya bullish ya biasanya istilahnya itu bullish divergence. Jadi bisa pakai MACD, bisa pakai RSI, pokoknya cari yang divergent. Apa itu divergent? Ketika harga sahamnya turun, tapi MACD-nya naik atau RSI-nya naik, seperti itu. Kebalikannya, kalau harga sahamnya naik, tapi MACD-nya turun, siap-siap aja. Berarti ada pembalikan arah, akan turun lagi, seperti itu. Nih contoh yang bearish divergent. Harga sahamnya naik, ya, higher high-nya di sini lebih naik, kita tarik garis, tapi MACD-nya turun. Hasil apa yang terjadi? Dia turun juga, seperti itu. Bullish dan bearish divergence ini bisa teman-teman cari nggak hanya di time frame daily, tapi bisa juga Maaf Pak Fatur, sepertinya audionya ke-mute. Oke, maaf. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, bisa lihat dari kalau pembalikan arah seperti ini. Lalu ini stokastik sama seperti MACD tadi, cuma kalau stokastik dia konfirmasinya lebih cepat, lembah dan ininya lebih banyak daripada MACD, seperti itu. Oke, ini sama aja stokastik slow.
Ini juga bisa kita lihat ya, ada bullish divergence dan bearish divergence. Jadi ini ilmu juga buat teman-teman untuk melihat tren ya teman-teman. Apakah ada pembalikan arah atau tidak, itu bisa menggunakan yang namanya bullish divergence dan bearish divergence seperti itu. Ini contohnya juga. Jadi moving average itu masuk ke dalam kategori price indicator, digunakan untuk melihat tren. Lalu MACD biasanya juga untuk melihat tren juga ya, jangka pendek. Lalu stokastik digunakan untuk melihat momentum dan lebih cocok digunakan untuk saham sideways seperti itu. Lalu ini saya ada beberapa charting yang saya buat untuk teman-teman ya. Jadi ini awal minggu ini ya, awal hari Senin ini kita prediksi bahwa IHSG akan tertahan di level 6.953. Kenapa? Karena kita bisa lihat high-nya di sini 1, high-nya di sini 2. Wah, berarti dia tertahan di level 6.953. Berarti ini bisa menjadi level resisten seperti itu. Nah, untuk IHSG bisa naik, skenario-nya adalah harusnya dia membuat higher high. Dia naik ke sini, lalu biarkan koreksi sebentar ke 6.953, baru dia lanjut naik. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata Jumat ini kita melihat, ternyata IHSG turun nih kemarin gara-gara Goto ya. Dia turun, lalu kalau dia turun apa yang terjadi? Maka ini masuk ke dalam kembali ke zona downtrend dia. IHSG kembali ke zona downtrend, di mana skenario-nya seperti ini teman-teman. Bisa ke level Fibonacci 6.755 terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi untuk minggu depan, kalau dari pandangan saya sih teman-teman, bisa pantau terlebih dahulu, jangan terlalu agresif, karena ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu seperti itu. Lalu ini update, untungnya untuk mata uang rupiah kita bisa lihat terdapat bullish divergence ya, di mana harga rupiahnya menurun, tapi RSI-nya menaik seperti itu. Jadi semoga aja asing bisa membantu menambal IHSG ini seperti itu. Oke, mungkin lanjut deh ke sesi pertanyaan ya. Tadi teman-teman yang sebelumnya boleh nanya, saya bacakan ya teman-teman. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Joel. Untuk tren saham, kira-kira dia bisa berhari-hari nggak sih kok? Atau mungkin cuma di hari itu aja, dan besok pindah ke saham lain? Seperti itu Pak Joel, mungkin bisa dijawab. Oke, sorry. Thank you nih Pak Fatur penyampaiannya tentang technical analysis. Jadi sebetulnya teman-teman materi yang disampaikan oleh saya dan Pak Fatur sendiri juga sebetulnya menarik ya, karena kan technical analysis dengan ilmu bid over itu sebetulnya berkorelasi ya, atau mempunyai hubungan gitu loh. Jadi bisa kita manfaatkan, dan manfaatnya itu untuk apa tujuannya sebetulnya sih? Untuk ya kita bisa profit maksimal atau meminimalisasikan risiko secara maksimal juga. Jadi tanpa panjang-panjang kita langsung bahas aja nih ya. Jadi ada pertanyaan dari Nicholas, untuk tren saham tuh kira-kira bisa berhari-hari nggak sih ya? Jadi gini, simpel gini aja. Namanya tren saham terbentuk itu seperti, saya ambilnya contoh swing aja ya, swing trading ya, mingguan ya. Namanya saham membentuk tren itu harus namanya membentuk higher high dan higher low. Jadi kenapa harus membentuk higher high dan higher low? Itu agar membentuk uptrend itu terbentuk secara sehat. Karena simply gini teman-teman, ketika dia membentuk higher high dan higher low, berarti kan dari situ kita bisa melihat nih keseriusan dari bandar tersebut untuk menaikkan harga sahamnya. Karena ketika misalkan saham naik, itu harus diimbangi dengan retest juga, atau misalkan dia koreksi dulu. Contoh nih, misalkan saya kasih contoh, misalkan saham Adaro aja contoh ya. Saya nggak usah tampilin chart ya, ini kita analogi aja ya sama Adaro tuh. Kita beli di support dan resistance, ya kan? Kita sudah beli nih di support dan sudah menembus resistensinya. Berarti kan resisten yang baru kita tembus itu kan menjadi support baru teman-teman. Simpelnya seperti itu kan. Dan ketika itu sudah jadi support baru, berarti kan ada resisten selanjutnya. Nah, apakah di hari besoknya dia langsung harus menembus resisten selanjutnya? Bisa ya, bisa enggak. Kalau saya pribadi lebih suka dia itu retest dulu teman-teman. Retest itu kan kita bisa lihat nih, dia kuat nggak tahan di resisten sebelumnya yang sudah ditembus. Ketika kuat, berarti kan dia sudah konfirmasi menjadi support baru, ya kan? Itu basic pertamanya ya, harus retest dulu. Jadi konfirmasi. Jadi apa yang kita butuhkan namanya konfirmasi teman-teman. Kita butuh kejelasan nih, konfirmasi nih. Ketika itu sudah jadi support baru,
kita lihat nih, apakah bisa naik lagi ke resistance-nya. Apakah akan langsung naik? Nggak, belum tentu juga teman-teman. Ada faktor A, B, C-nya. Misalkan faktor A-nya volume kenaikan dengan volume kenaikan yang agak besar. Mungkin bisa spiking volumenya, tapi belum tentu dia langsung naik ke resistance-nya. Kedua, misalkan sektoralnya memang lagi bagus nih. Misalkan harga batu bara dunia tuh naik. Bisa aja besok harga spiking langsung naik kan. Tapi apakah langsung nyentuh dengan resistance-nya? Belum tentu juga. Bisa aja dia balik juga loh. Biasanya ketika misalkan dia udah breakout, lebih bagus sih sideways dulu. Nah, kenapa lebih bagus sideways dulu? Bener kata Pak Fatur tadi. Ketika market sedang sideways atau emitennya tersebut itu sideways, kan kita bisa sambil screening juga ngecek nih di end of the day-nya atau di hari akhirnya. Broker summary kita cek apakah bandarnya itu nambah barang atau enggak. Kita bisa lihat nih. Nah, sideways itu gunanya tuh akumulasi barang juga. Jadi intinya kalau naiknya itu membuat higher high dan higher low, yang seperti di chart tadi disebutkan oleh Pak Fatur, itu malah menurut saya bagus banget. Dibandingkan dengan tiba-tiba saham yang tiba-tiba langsung naik. Misalkan, coba saya cari contoh sebentar ya. Hmm, sebentar teman-teman, saya cari contohnya. Saham yang langsung naik terus-menerus. Nah, saya izin share screen ya Bapak Fatur ya. Oke. Teman-teman apakah sudah terlihat chartnya? Nah, ini kan sudah kan lumayan masuk ya relate sama pertanyaan Nicholas tadi ya. Apakah tren saham tuh bisa naik terus-menerus? Saya perkecil teman-teman biar bisa ngeliat ya. Nih, satu candle itu kan mengartikan satu hari ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di range tanggal ini, November tanggal 3 sini, sampai perkiraan tanggal 17 ini kan sideways teman-teman ya. Sideways itu artinya apa teman-teman? Belum tentu sideways itu juga bakal naik juga ya. Bisa aja memang harganya emang nggak mau kemana-mana aja. Cuman biasanya kalau memang sideways-nya dengan indikasikan dengan berbarengan dengan broker summary yang bagus atau dengan akumulasi bandar yang tidak harganya kemana-mana, itu sideways yang dengan akumulasi bagus. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, harganya naik terus. Cuman apakah ini naiknya dengan tren sehat? Menurut saya enggak. Kenapa? Teman-teman lihat deh, hari pertama lonjakan volume itu langsung naik kenceng banget. Di hari keduanya, dia itu langsung gap up, teman-teman. Satu, dua. Lihat ya, teman-teman, naiknya. Ini kan maksudnya start to heaven ya, maksudnya kayak langsung ke surga jatuhnya naiknya. Apakah teman-teman suka yang chart kayak gini? Kalau saya malah nggak suka. Kecuali ya, saya main tuh momentum, saya masuk di sini, ya saya jual sampai di hari ketiga aja lah. Karena menurut saya kan naiknya udah kenceng banget nih, udah gap up terus menerus. Gap up satu hari aja, saya tuh udah lumayan worry juga. Tapi biasanya buat bikin saya tenang tuh apa? Saya lihat broker summary-nya di akhir hari. Dan diiringi dengan tap reading juga buat jaga resikonya. Karena namanya saham gap up kayak gini, itu pasti akan nutup nanti teman-teman. Kita lihat nih, dinaik sampai kencang banget. Nah, di sini kan sebetulnya secara nggak langsung teman-teman ya, udah mengindikasikan tuh kayak retail tuh pasti udah ngeh nih, ini sahamnya kencang banget naik terus nih. Bagi retail yang nggak paham dengan saham banget, dia tuh pasti masuknya di antara sini atau nggak sini. Lebih parahnya lagi teman-teman ya, dia masuknya di sini. Imagine teman-teman, teman-teman beli barang di 1385 peak-nya. Bandar, barangnya itu di 200 teman-teman. Mati nggak? Kalau misalkan teman-teman nggak paham ilmu tape reading dengan ilmu manajemen risiko. Makanya nih, sebenarnya saya juga sering menyampaikan nih, ilmu manajemen risiko itu juga penting. Teman-teman beli di harga pucuk, ternyata dikoreksi turun sampai bawah. Kalau teman-teman nggak mau batasin risiko 2-3%, teman-teman minusnya sampai berapa ini? Ini saya berani jamin minusnya sih around perkiraan ya. Ini 15-20% ada teman-teman. Kalau dikasih keluar, kalau dikasihnya sampai sini, ini kan masih ARB teman-teman tuh, sampai gap down lagi. Oh. Nah, ini kenapa bisa naik lagi? Ya ini pasti permainan bandar lagi, teman-teman. Hanya bandar dan Tuhan yang tahu. Gitu. Nah, teman-teman lihat deh. Ini udah berat, teman-teman. Apakah bisa ngikutin yang kayak gini? Mendingan nggak usah. Karena gini, ini kan saya kasih lihat kan saham yang pergerakannya kan, saham yang kapitalisasi kecil. Kalau yang saham yang Bapak Fatul bilang tadi, saya kasih clue aja ya. Masa jauh-jauh deh. Mungkin teman-teman pada nggak ada yang suka saham ini ya, karena geraknya lambat deh. Cuman, kalau yang teman-teman dengerin ya, pembicara Fatul tadi, paham nggak kalau misalkan swing itu disebutkan tuh namanya uptrend yang sehat dan bagus itu harus membentuk yang namanya higher low dan higher high. Teman-teman lihat ya, di sini kan BRI itu lihat kursor saya ya,
Ini kan BRI ini kan sudah menembus semua MA-nya, jatuhnya kan masuk ke downtrend pendek ya. Di sini dia berhasil break teman-teman. Ini kan higher low-nya. Dia naik sampai sini. Dia ngebentuk namanya ini higher low, ini higher high-nya teman-teman. Nah, teman-teman mau yang kayak tadi harus naik tiba-tiba turun, enggak kan? Ketika dia naik sini, apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini ngebentuk namanya kalau sekilas ya, ini bullish flag pattern kalau menurut saya sih. Paling ya bullish flag pattern menurut saya. Dari sini dia ngebentuk higher low di sini. Dan terus spiking lagi teman-teman. Dia ngebentuk yang namanya higher high di sini. Dan ini menurut saya sehat ya teman-teman ya, karena dia uptrending itu diiringi dengan higher low dan higher high. Jadi dia nggak langsung naik. Ketika dia udah naik, dia buat lagi teman-teman higher low di sini dan diiringi dengan higher lagi. Terus menerus seperti ini. Bagus ya teman-teman menurut saya kalau chart kayak gini. Kalau saya sih lebih suka kayak gini ya, karena kalau swing itu memang jangkanya itu untuk mingguan dan bulanan. Kita tuh butuh namanya konfirmasi teman-teman. Sama aja deh teman-teman kayak misalkan kalau mau PDKT sama pasangan ya, kan nggak mungkin dong kalau misalkan datang ke ceweknya atau ke cowoknya langsung bilang mau nggak jadi cewek gue atau cowok gue. Pasti butuh konfirmasi kan, kayak pendekatan dulu, pasti ada prosesnya. Sama main saham tuh juga ada pendekatannya. Kita lihat nih chartingnya. Kita cari entry prosesnya di mana yang bagus. Kita lihat resistensinya di mana. Kita cek lagi apakah dia ngebentuk namanya higher high dan higher low. Kalau dia ngebentuk ada kayak gini, saya berani confirm teman-teman, ini bagus banget. Lihat deh, ini kan masuk uptrend pendek. Ya kan? Dia berhasil nge-break. Kita lihat sekarang hasilnya di mana. BBRI berhasil bermain di atas MA, sudah masuk ke chart uptrend pendeknya. Ini tinggal tunggu mainnya aja. Cuman kalau ditanya, saya nggak mau ada pertanyaan ya, BBRI masih bagus nggak kok, atau masuk BBRI di mana? Nah itu kita mesti mandiri teman-teman. Kita mesti lihat chartingnya di mana. Paling simpelnya gini ya, namanya uptrend kuat, itu pasti di atas MA5. Ini simpel aja, saya kasih clue ya. Ini ada MA5-nya. Entry aja dari sini. Tapi ya namanya MA5 itu untuk menjaga uptrend pendeknya. Bagusnya itu sebetulnya ya udah masuk dari barang dari bawah, dari 4.400-an sebetulnya gitu. Nah, ini salah satu case contoh tuh menurut saya saham yang menurut saya perfect ya secara charting ya, karena dia tuh ngebentuk namanya higher low dan higher high. Jadi tuh kenaikannya itu sehat teman-teman. Ketika kenaikannya sehat, dia tuh bertahannya lama. Ketika dia misalkan kenaikannya itu secara drastis, kayak gini teman-teman. Ingat kata-kata saya tadi nggak? Ketika saham turun dengan cepat, kayak Unilever, baliknya pasti cepat juga. Tapi kalau misalkan saham-saham kecil, kayak si tadi itu siapa namanya saya lupa sahamnya tadi yang saya kasih contoh tuh. Dia naik kencang banget, itu turunnya bakal cepat juga teman-teman. Gitu. Sini. Makanya ini salah satu menurut saya contoh masuk uptrend yang cakep sih teman-teman. Gitu. Semoga menjawab ya. Tuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya sepertinya pada antusias dengan Bapak Joel nih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara screening saham untuk day trading dan swing? Dan cara pasang auto order untuk buy CL dan TP dari hasil screening yang dilakukan. Mungkin Pak Joel mau jawab? Boleh, boleh. Thank you Pak Fatur. Ini saya sambil share screen lagi aja ya. Gampangnya. Nah, simpelnya gini Pak. Day trading dan swing itu kan dua hal yang berbeda ya. Namanya day trade berarti trading harian. Trading harian itu biasanya kalau saya ya, 1 hari sampai 2 hari maksimal. Kadang-kadang kan kita butuh konfirmasi volume. Kalau swing itu mingguan dan bulanan. Nah, charting time frame yang dipakai itu udah pasti berbeda. Kalau day trading, biasanya saya pakai tuh 5 sampai 15 menit. Karena kan namanya day trading lebih perkecil. Namanya swing, karena dia butuhnya mingguan sampai bulanan, itu dibutuhkan sampai time frame daily. Gitu. Nah, kita lihat nih ya. Contoh, kalau saya screening day trade, biasanya tadi sebetulnya saya udah kasih clue sih, cuman saya ulang dikit lagi aja. Saya itu selalu ngecek di menu top stock loser atau top stock volume. Misalkan saya cari loser dulu deh. Pasti kan namanya saham udah turun, pasti ada namanya bounce back ya, Pak. Atau misalnya rebound. Nah, kita lihat nih, saham-saham apa yang volumenya lumayan gede, tapi turunnya tuh biasa aja sebenarnya. Nah, tadi kan saya udah kasih contoh nih, sahamnya itu Unilever misalkan. Udah saya buka nih saham Unilever. Nah, kita lihat nih, dia udah turun sampai kayak gini. Nah, cara apa sih yang perlu kita lakukan? Kita lihat lagi broker summary-nya. Saya ulang lagi ya. Nah, kita lihat broker summary-nya. Kita bisa lihat nih di sini. Pembelian dan penjualannya. Oh, sorry, tadi broker summary yang tanggal 9 ini tanggal 10 ya. Nah, ini kan maksudnya kan pembeliannya berapa nih?
penjualan berapa? Penjualan kan lumayan agak masif ya. Ini kan pembeliannya ini kan jatuhnya ini retail-retail yang beli sih, kalau saya lihat ya. Nah, price action apa yang dibutuhkan? Karena ini hari ini dia baru ARB, otomatis tuh pasti sellingnya pasti lebih tinggi teman-teman atau Bapak Ibu daripada pembeliannya, ya kan? Nah, jadi apakah kita langsung harus masuk di ARB? Belum tentu. Kita lihat lagi chartnya nih. Kita kombinasikan, ya kan? Kita lihat nih, garis shadow terakhir itu di mana? Di 4.450. 4.450. Kelihatan kan ya di sini. Di sini juga ada sempat retest nih di 4.460. Dia selalu mantul di sini. Sideways dia naik, naik, ya kan? Cuman gimana cara untuk menentukan entry-nya? Kalau untuk day trade, saya itu butuh konfirmasi dulu. Jadi ketika dia turun di 4.450 nih, apakah kita harus langsung beli? Belum tentu juga. Jadi saat ketika misalkan aja nih dia turun ke 4.450, kita lihat lagi nih ilmu tape reading-nya. Bid-nya apakah masih tebal-tebal atau offer-nya tebal. Kita kombinasikan ilmunya kan. Karena kan broker summary itu ditutup saat market real time berjalan kan. Nah, better kita nunggu masuk itu besok. Simpelnya gini nih, teman-teman kita tuh nggak bakal bisa entry di harga paling best atau harga paling bagus, kita nggak bisa jual di harga paling tinggi. Jadi simple ya, teman-teman tuh nggak bakal bisa beli di harga 4.450, nggak bakal bisa jual di harga 5.475. Biasanya beli di mana? Ya area seginian. Karena kenapa? Kita butuh konfirmasi. Kalau misalkan teman-teman hanya ngelihat dari data historis, beli di 4.450, teman-teman hanya praduga, jatuhnya kan itu kayak betting, teman-teman. Jadi kita lebih butuh tuh namanya konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Konfirmasi dia tuh retest. Ternyata dia bounce back dari area lowest-nya di sini. Bounce back diiringi dengan volume. Volume apa? Volume pembelian ya, bukan volume penjualan ya. Nah itu untuk konfirmasi day trade-nya. Kalau untuk konfirmasi untuk si swing-nya, swing itu kalau misalkan saya bahas sekarang teman-teman, itu bisa sejam 2 jam. Jadi saya cuma bisa kasih bahas di day trade aja, karena kalau swing itu ngebahas itu agak ribet, karena kita mesti charting, dan chartingnya biasanya saya juga di luar pakai aplikasi Mire, karena kan saya mesti gambar juga kan. Di situ kita mesti gambar support dan resistance. Cuman simpelnya, kalau mau charting, kalau mau misalkan nge-swing, simpelnya gini aja deh, saya kasih contoh BBRI lagi aja. Anggap aja deh, BBRI itu kan sekarang lagi di masa uptrend pendek kan. Sebetulnya kalau di uptrend, namanya market lagi uptrend, itu pasti harga bakal naik terus. Jadi jangan punya pikiran tuh, oh udah ketinggian ya. Jadi nunggu harga rendah terus nggak bisa kayak gitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu nunggu harga rendah terus, tiba-tiba harganya udah goceng ya tuh. Kan udah ketinggalan juga. Yang mesti kita lihat price action-nya apa. Contoh, kalau namanya market uptrend, krusialnya itu di MA5 dan MA10. Bagi Bapak Ibu yang nggak tahu MA itu apa, moving average. Nah, 5 dan 10 itu apa? 5 itu 5 hari pergerakan harga rata-rata terakhir, 10 hari terakhir. Ya kan? Nah, apakah MA5 dan 10 bakal berubah-berubah? Pasti bakal berubah terus setiap harinya. Apalagi kalau misalkan harganya naik terus. Dia ngikutin Bapak Ibu. Lihat deh, ya kan? Ini MA5-nya. Berarti sekarang tuh menentukan support paling gampangnya di berapa? Support paling gampangnya itu 4.780. Nah, simpelnya gini lagi teman-teman. Ini kan candle gendutnya ya. Maksudnya candle gendut itu candle yang sudah terjadinya. Ya kan? Dia itu sempat turun teman-teman ke 4.772. Dan turun ini kan yang garis kurus ini kan namanya shadow ya. Nah, kalau misalkan dia memang potensinya bagus, dia pasti akan naik lagi. Benar aja kan dia naik lagi. Dia hanya nggak buat yang namanya shadow. Atau hanya jejaknya aja. Berarti dia artinya apa teman-teman? Dia itu kuat di uptrend 5-nya. Berarti dia masih masuk dalam uptrend kuatnya. Gitu. Nah, jadi misalkan kalau dia break nih dari MA5-nya, apakah akan jelek teman-teman? Belum tentu juga. Karena kan ini kan CBBR ini kan baru lepas dari mini downtrend ya, atau downtrend singkatnya ya kan. Di sini kemarin itu ada resisten yang sangat-sangat kuat tuh di MA50-nya di 4.750. Nah, ini sebetulnya bisa jadi resisten kuatnya. Jadi eh, decision yang terbaik buat teman-teman apa? Ya, areanya itu di sini teman-teman untuk supportnya saat ini ya. Cuman ya do your own research ya. Ini saya cuma kasih gambaran secara gampangnya aja gitu. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih Pak Joel. Ini ada pertanyaan bagaimana menentukan titik entry yang tepat pada saham uptrend. Mungkin saya bantu jawab juga deh ya Pak Joel. Kasihan Pak Joel ngomong terus. Sebentar saya share screen. Oke, ini teman-teman sudah lihat ya layar saya. Oke,
Oke, jadi basically untuk saham yang uptrend, saya lihat dulu, Mas. Jadi bagaimana kondisi uptrend-nya itu, apakah uptrend-nya itu masih ada MA di atasnya atau sudah tidak ada. Jadi sudah benar-benar di atas semua MA. Kalau masih ada MA di atasnya, maka saya menunggu nih dia kena resist MA-nya terlebih dahulu, lalu koreksi. Nah, saya masuk di situ. Tapi kalau misalnya dia sudah di atas MA sama sekali, jadi benar-benar sahamnya super uptrend, itu saya menunggu yang namanya sideways seperti itu untuk swing ya, Mas. Jadi bukan untuk yang day trade kalau swing. Kenapa? Karena kalau untuk swing kan kita ekspektasinya adalah jangka panjang ya. Maksudnya nggak terlalu panjang lah, mungkin 2 minggu hingga 1 bulanan ya. Jadi saya menunggu sideways, misalnya seperti ini nih, dia sudah uptrend, naik terus naik terus naik terus. Kapan saya belinya? Saya beli adalah ketika dia mulai koreksi, dan kita lihat nih, dia mulai koreksi dan sudah membentuk yang namanya sideways. Nah, dari sini kan kita gampang nih, wah belinya di mana? Ternyata kalau kita taruh garis deh di sini misalnya. Misalnya taruh garis di sini, kita lihat bahwa garis ini dia pernah retest ini, pernah retest di sini, pernah retest di sini, pernah retest di sini. Berarti kalau saya mau beli, amannya adalah di harga 1.345 untuk BBTN seperti itu. Jadi begitu Bang untuk masuk ke saham-saham uptrend untuk swing ya. Jadi saya menunggu yang namanya dia koreksi terlebih dahulu. Jadi saham itu juga ibarat mesin, Mas. Jadi mesin kalau naik terus, kalau bekerja terus pasti akan panas kan, akan overheat. Ada kalanya mesin itu istirahat dulu sebentar. Apalagi kalau istirahatnya sehat ya. Misalnya kayak gini nih, istirahatnya nggak sampai yang turun lagi ke bawah, tapi hanya istirahat sebentar di sini. Nah, ini adalah momen-momen yang pas untuk supaya dia nanti akan mengebul lagi seperti itu. Jadi ya kita bisa ibaratkan mesin lah, kasih dia momen untuk istirahat terlebih dahulu, dan saat istirahat kita juga masuk seperti itu. Mungkin bisa menjawab, Mas. Ini ada pertanyaan lain? Oke, ini ada Ini saya pertanyaan. lanjutin aja ya Pak Fatur, Iya, ada iya. pertanyaan terakhir kayaknya saya lihat dari apa, ini kan soalnya kan pertanyaannya beberapa nih mirip-mirip ya, tadi sekalian Iya, saya ini jawab semua, cuman ini ada ada dari pertanyaan Kadika. terakhir saya notice Hmm. dari Kak Dika itu, gimana cara analisa bandarmologi untuk saham IPO dan repo. Nah, ini coba saya tanya ulang lagi ya. Ini cara analisanya itu ketika IPO-nya sudah listing apa belum? Dan kalau repo, gini Pak, namanya juga saham repo ya. Lebih baik hindarin dulu Pak. Ya kan? Kan saham itu adalah 842 emiten ya. Saham repo itu kan otomatis saham yang resikonya tuh pasti lebih besar. Kenapa kita mesti meresikokan duit kita ke saham yang beresiko? Simpelnya gini aja nih Pak. Kita jalan-jalan nih. Jalannya ada yang lurus sama ada yang berbatu-batu nih. Bapak pilih jalan yang mana? Pasti yang lurus kan? Biar kita tuh nggak sandung ibaratkan ya. Nah, sama kalau main saham nih, kalau Bapak main di saham repo, setiap jalan tuh ibaratnya kesandung mulu Pak. Jadi lebih baik tuh main di saham-saham yang memang otomatis yang likuiditasnya lebih sehat, secara finansial fundamentalnya sahamnya juga lebih sehat juga Pak. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kan namanya kita main saham, kan kita naruh uang ya. Kita pasti rawat uang tuh kita sayang-sayang ya. Kalau bisa tuh kita kasih tuh saham tuh yang bagus-bagus aja Pak. Maksudnya saham-saham yang memang sehat aja lah gitu loh. Hindari saham-saham repo gitu loh. Dan kalau misalkan untuk saham IPO nih, coba saya perjelas saja. Misalkan kalau misalkan analisa bandarmologi saham IPO, gini Pak, IPO itu kan kepanjangannya initial public offering ya. Jadi misalkan saham ini tuh mau baru diperkenalkan di lantai bursa. Misalkan kayak Goto nih, anggapnya Goto kan pernah listing ya. Jadi apakah Goto akan bagus atau enggak, itu kita nggak tahu. Kita cuma bisa baca dari listing, sorry, sebutannya saya lupa lagi. Kalau misalkan kita pesan di web IPO itu kan kita bisa baca tentang, sorry saya Prospektus. riset sebenarnya. Oh ya, prospektus ya. Thank you Pak Fatur udah dibantu. Kita bisa baca prospektusnya. Kan di sini kita bisa lihat nih, misalkan dana IPO-nya itu digunakan untuk apa? Misalkan untuk bayar hutang, itu kan otomatis nggak bagus. Tapi kalau misalkan dibayar untuk ekspansi usaha macam-macam, itu kan maksudnya bisnis-bisnis yang mendatangkan revenue kan. Maksudnya masih turn out good lah. Cuman kalau misalkan ditanya bandarmologinya,
Kalau misalnya baru listing, itu pasti nggak bakal bisa dicek, Pak, bandarmologi itu sebagus apa atau bisa kayak gimana. Karena namanya ilmu bandarmologi, ini sebenarnya di luar dari topik kita ya, cuma saya nggak apa-apa saya bahas aja. Namanya ilmu bandarmologi itu tuh nggak bisa kita lihat broker summary hari ini pasti bagus atau enggak. Ilmu bandarmologi yang saya terapkan dari dulu, itu biasanya works banget di swing. Nah, cara menerapkannya gimana? Itu pasti berbulan-bulan, Pak. Kita catetin eh, apa namanya barang-barang bandar tuh di berapa, pembelian masifnya di berapa. Dan ini juga walaupun kita catetin belum tentu benar ya. Kadang kan mungkin di sini ada yang udah paham bahasa saham ya. Ada namanya crossing, jadi tukeran barang juga. Misalkan beli misalkan pakai bandar YP, Mire. Ternyata kok jualannya pakai bandar Mandiri. Nah, itu kan ada terjadi pertukaran barang sebetulnya. Jadi bandar itu kan pasti one step ahead daripada kita ya. Bahkan 10 malah 10 step ahead daripada kita, pasti lebih pintar daripada kita. Makanya kita mesti berpikiran tuh pola pikirnya seperti bandar gitu. Makanya saya tadi sempat ajarin kan, kita tuh jadilah penumpang gelap, tapi tetap tahu diri untuk ngambil cuannya. Jangan jadi retail-retail yang nyangkut gitu. Jadi kalau untuk bandarmologinya pasti nggak bakal bisa dianalisa Pak kalau saham IPO. Simpelnya gitu aja sebetulnya. Karena namanya analisa saham bandarmologi itu butuh waktu dan pergerakan rata-rata harga juga. Saham IPO kan baru per hari pertama listing, jadi kita nggak bisa lihat nih pergerakannya tuh kayak gimana. Soalnya pasti namanya IPO tuh dijual, karena kan dia butuh modal. Simpelnya gitu aja, Pak. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin menambahkan sedikit dari yang Pak Joel, mungkin kalau salah boleh dikoreksi juga. Jadi untuk saham IPO mungkin ada beberapa tips ya. Yang pertama itu jangan beli saham-saham yang IPO-nya itu akselerasi. Akselerasi itu yang ARB-nya 10% dan ARA-nya juga 10%. Jadi kenapa ada papan akselerasi itu untuk perusahaan-perusahaan yang total asetnya itu di bawah 5 miliar, 50 miliar. Jadi kecil banget perusahaannya. Ya itu hindarin. Lalu cari perusahaan-perusahaan yang menawarkan waran. Jadi waran itu ibarat voucher gratis lah teman-teman. Itu biasanya bagus. Lalu juga cari rekam jejak IPO dari underwriter-nya. Misalnya si underwriter-nya itu MG. Kita lihat nih, setahun terakhir MG membawa IPO gimana sih? Bagus apa enggak? YP membawa IPO bagus apa enggak? Nah, itu juga bisa dilihat seperti itu. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang baru join saham juga mungkin masih belum mengerti ya apa itu saham repo. Jadi ada beberapa pihak teman-teman yang membayar utang perusahaannya dengan cara memberikan saham. Jadi gini, misalnya saya berhutang dengan Pak Joel, jadi Pak Joel saya pinjam ya 100 juta, saya bayar dengan cara saya kasih saham perusahaan saya. Nah itu namanya repo. Kenapa saham repo itu berbahaya? Karena Pak Joel tentu ingin sahamnya ini bisa diuangkan kan. Oleh karena itu pasti di kemudian hari pasti akan ada aksi jual-jualan. Aksi jualan ini untuk membayar hutangnya Pak Fatur tadi seperti itu. Makanya saham repo ini harus dijauhkan seperti itu. Lalu juga tadi ada istilahnya namanya crossing. Jadi bisa aja bid offer itu rame, bisa aja itu bid offer rame, tapi itu palsu. Palsu dalam artian ternyata hanya satu pihak aja yang jual beli. Gunanya apa? Gunanya untuk meramaikan tadi bid offer tadi, biar kelihatannya wah saham ini ramai. Nah istilah ini disebut crossing. Jadi bisa aja saya janjian dengan Pak Joel atau saya sendiri menggunakan dua sekuritas yang berbeda, saya jual dan beli barang saya sendiri. Gunanya apa? Supaya saham ini ramai seperti itu. Jadi ya ada pola-polanya lagi. Itu bisa teman-teman pelajari. Nama ilmunya adalah bandarmologi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita masih ada waktu 20 menitan. Saya izin minum sebentar ya teman-teman. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Tinggal di kolom chat aja. Kalau mungkin masih ada yang belum jelas nggak apa-apa kita jelaskan ulang. Mumpung ada momennya nih.
Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Yoga. Kalau mau beli sore jual pagi, lebih enak screening dari volume atau top gainers, Pak? Eh, ini biar kita seru, kita pakai pandangan yang berbeda aja ya. Mungkin pandangan Pak Joel berbeda, tapi kalau pandangan saya dari top gainers, Pak, kalau saya. Jadi kalau saya ya, bukan cuma top gainers sih, tapi saya gabungan keduanya. Jadi saya menggunakan yang namanya menu EasyDex. Sebentar, remote. Nah, ini saya menggunakan menu EasyDex ini nih, yang ada di sebelah kanan saya. Ya, ini saya geser dulu sebentar. Saya geser. Aduh, susah juga ya. Oke lah. Jadi ini menu EasyDex. Saya kalau untuk beli sore jual pagi, saya sortir dari top stock gainer, lalu saya lihat dari volumenya. Nah, untuk beli sore jual pagi, saya cari yang dia tidak opennya sama dengan close, jadi ada shadow di atasnya. Ini saya beli untuk beli sore jual pagi seperti itu. Tapi saya lihat juga nih chartnya, apakah dia sedang dekat resisten atau masih dekat daerah support. Nah itu seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk saya pribadi, kalau untuk beli sore jual pagi juga masih ada potensi gagal. Kenapa? Karena kan kalau beli sore jual pagi berarti antara hari sore dan besok paginya masih ada bisa berita-berita yang mengenakan ataupun tidak mengenakan ya. Jadi masih agak sulit sih seperti itu. Mungkin Pak Joel ada pandangan untuk beli sore jual paginya? Oke, thank you Pak Fatur atas responnya. Sebetulnya gini teman Mas Yoga ya. Simpelnya kalau namanya beli sore jual pagi ya, itu kita bisa manfaatin kalau menurut saya ya, itu dua sih. Ya dua. Top losers, tapi top losers itu lebih ke arah ke top losers kita cari volume besar, tapi penurunannya itu terbatas. Kedua itu bener kayak top gainers kayak Pak Fatur tersebut. Misalkan gini, saya kasih analogi aja ya. Misalkan contoh ya, saya izin share screen ya. Mana tombolnya? Sebentar ya. Oke. Coba ya, kita buka menu EasyDesk, sama aja menu yang kayak Pak Fatul sebut tadi. Kita screening nih, misalkan saham-saham apa sih yang hari ini penurunannya itu volume gede, tapi penurunannya terbatas. Ini saya contoh aja ya, do your own research lagi ya. Kalau saya sih tadi sih sempat ngeliat tuh ada yang menarik menurut saya tuh di NIL, sorry, ya kan. Nah, simpel gini teman-teman, ini kan ada penurunan terbatas lagi ya di sini ya. Dia tuh sempat ada rejection di sini teman-teman, ya kan. Sebetulnya kalau menurut saya ya, dia itu udah jebol MA5. Nah, cuman dia saya sudah bisa kasih ujung tuh kayak toleransi sedikit ya. Dia kan agak mepet di MA5-nya ya. Kita lihat nih teman-teman, dia itu dari kemarin kan lagi bertahan banget di MA5-nya ya. Maksudnya dia masuk di fase uptrend ya kan. Di fase uptrend ya kan. Kita bisa lihat nih, dia ini udah ada 3 hari konfirmasi dia tuh lagi ada koreksi. Cuman kan kalau menurut saya tuh sambil lihat momentum juga. Koreksinya itu karena apa? Contoh nih kayak kemarin kan mendadak tuh kayak tiba-tiba IHSG juga penurunannya juga agak sadis kan kemarin tuh sekitar around 1%. Hari ini kalau kita lihat juga turunnya hari ini cakep menurut saya sempat di 1,2% tapi marketnya bounce back. Dia itu koreksi dari 1,2% jadi minus 0,2%. Nah, maksudnya kan marketnya udah retest lah sebutannya ya, kita sebutannya ya kan. Maksudnya ada yang ngelawan lah, ada flow lah. Nah, di sini bisa kita kasih kesempatan nih. Nah, langkah keduanya apa? Ya pasti kita cek broker summary-nya. Misalkan kita cek broker summary-nya ya. Misalkan kita lihat top buyers-nya dan top losers-nya. Nah, ini saya langsung seketika aja nyari ya. Kalau menurut saya ini cakep. Kenapa? Karena di sini ada pembelian yang lumayan agak besar. Kita lihat average-nya pembeliannya di berapa. Ya kan? Di sini average penjualannya. Volume pembeliannya itu lebih besar dari penjualannya. Gitu. Otomatis kan kita ngomongin day trade ya. Kalau swing ini bakal nggak nyambung soalnya. Kita lihat nih average pembelian ini. Berarti kan ada di kisaran 276 sampai 278 rata-rata. Benar nggak? Nah, kita lihat lagi nih di sini. Harga closing-nya di berapa? Di 276. Tadi kan beli banyak banget nih, sampai 40.000 lot lebih ya. Top buyer saya. Simplinya teman-teman gini aja deh. Teman-teman udah beli barang banyak nih di 276.
Teman-teman mau nggak jualan sahamnya di harga 276 juga? Atau less than that? Atau di bawah itu? Kan nggak mungkin. Otomatis naikin mulu. Jadi apakah ini suatu momentum sahamnya bisa untuk naik? Menurut saya iya. Tapi kalau ditanya naiknya kenceng atau enggak, saya nggak tahu. Kita mesti lihat reaksi pasar di hari Seninnya. Kalau menurut saya sih ini lumayan agak bagus. Cuman tetap aja, tetap lakukan riset sendiri teman-teman ya. Karena ini kan saya risetnya kan dadakan nih. Saya belum ngecek segala macamnya, saya belum tarik garis macam-macam lah. Cuman kurang lebih itu kalau beli sore jual pagi, kita mesti ngeliat dari volume. Tapi biasanya ini kan jatuhnya kan yang lebih beresiko. Maka kan tadi kan menurut pandangan saya ini kan yang lebih beresiko kan. Kalau mau yang lebih enak, sebetulnya kayak Pak Fatur bilang tadi, kita cari dari top gainersnya. Kita lihat nih, yang hari ini rame apa? Contoh, kita buka menu easy desk, kita ganti nih, top stock losersnya kita ganti top gainers. Nah, teman-teman diklik volumenya. Hari ini yang paling gede apa? Pas halo. Cuman kita koreksi lagi nih. Kita jatuh screening sebutannya ya. Pas halo itu sama IPO teman-teman. Baru listing 2 hari. Udah pasti saya hindarin. Nggak bakal saya sentuh. Kita langsung lihat nih ke top gainers ketiganya. Ini ada sama apa? Ada NR. Coba kita lihat chartnya. Nah, kita lihat teman-teman. Dia baru break dari MA20-nya. Nah, kalau untuk beli sore jual pagi, kalau menurut saya ini bagus. Kenapa? Karena konfirmasi volumenya itu solid teman-teman. Lihat deh dari sini. Jadi kan membentuk kayak semacam pin bar ya teman-teman ya. Berarti kan dia kan dia itu kan doji kan. Dia ini galau. Kalau doji itu dia galau teman-teman antara sellers dan buyers. Itu tuh in control. Maksudnya nggak ada, bukan buyers lebih kuat, bukan seller lebih kuat. Mereka itu netral. Nah, ternyata turn out hari ini kita manfaatin momentum juga teman-teman dari berita. Si Energ itu masuk ke daftar MSCI. Ya kan? Maksudnya kan dia kan masuk ke sentimen positif teman-teman. Dan hari ini langsung spike harganya. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman nanya, apakah misalkan besok akan bisa naik lagi atau enggak? Kalau menurut saya masih bisa. Kenapa masih bisa? Kita cek lagi teman-teman broker summary-nya. Kita cek nih. Dia enak nih. Ini kan tuh. Pembelian karena dia masuknya di MSCI, Morgan Stanley Capital kan. Nah, asing itu beli baik banget teman-teman. Lihat deh teman-teman. BK itu beli di harga segini, 270. Dan teman-teman lihat, apakah ada jualan yang berarti? Kan belum ada. Nah, ini dia teman-teman. Mesti pinter-pinter screeningnya dari sini. Cuman, namanya top gainers kan kita buta teman-teman. Kita cuma bisa lihat dari volume aja. Kalau dari broker summary itu bisa ditutup. Nah, itu butuh namanya intuisi teman-teman. Atau kita, kalau saya tuh lebih suka manfaatin namanya momentum, manfaatin tuh ilmu tape reading lagi. Karena kan kalau marketnya lagi berjalan nih jam 2.30, kan broker summary itu nggak bisa dibuka ya. Kita tuh benar-benar cuma lihat chart doang. Nah, kombinasikannya dengan apa teman-teman? Komunikasinya dengan si tape readingnya ini. Kita lihat enaknya. Masih ingat ya teman-teman yang saya ajarin apa? Ini kan bid dan offer sama-sama tebel ya. Artinya apa teman-teman? Ini artinya namanya netral. Karena kan udah nggak bisa dilihat lagi juga kan. Tapi kita lihat nih papan-papan atas ya. Ini offer masih tebel-tebel teman-teman. Ya kan? Papan bid ini sudah dijagain karena ini hari ini baru breakout kan. Jadi apakah ini bid? Jadi gini, saya ulang lagi, apakah ini karena bidnya tebel-tebel dia jelek? Belum tentu teman-teman. Karena kan dia habis breakout, otomatis ketika dia breakout dia mau jaga barang, bidnya ditebelin. Dan closingnya dia bagus teman-teman, offernya masih tebel-tebel semua. Nah ini bisa jadi momentum untuk kenaikan harga besok. Tapi saya kasih disclaimer ya, saya kasih contoh, bukan kasih stock picking teman-teman. Bukan berarti saya kasih bilang saham ini besok akan naik. Mungkin bisa naik, mungkin bisa enggak. Kalau kalau naik ya puji Tuhan, kalau nggak naik ya udah gitu. Jadi saya cuma kasih ada berdasarkan riset simple saya aja. Jadi ini salah satu momentum yang bisa dipakai untuk beli sore jual pagi gitu loh. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Thank Silakan you, Bapak Pak Fatur Joel. dilanjutkan. Ya, siap. Thank you, Pak Joel. Sebentar lagi kita mau selesai ya. Sebentar lagi jam 9. Mungkin dibuka 2 pertanyaan terakhir ya. 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Saya tunggu sampai 8.55. Kalau tidak ada, kita tutup saja ya teman-teman. Silakan kesempatan terakhir kalau ada yang mau bertanya. Siap, sama-sama Kak. Ini dari Wahyu, Pak Joel. Bagaimana cara screening scalping yang baik dan benar? Mungkin Pak Joelnya. Oke, menjawab pertanyaan Kak Wahyu, sebetulnya ini pertanyaannya yang kita lakukan dari tadi sih Pak. Saya udah ngajarin cara scalping dan day trade yang benar.
Jadi kan namanya scalping kan kita momentum dari pergerakan harga ya. Jadi kita tinggal lihat aja nih. Kan saya udah ajar ilmu. Sebenarnya ini bagus juga sih pertanyaan sih. Gimana cara scalping ya? Kalau day trade saya nggak usah jawab lagi karena udah saya jawab tadi. Scalping itu cara menentukannya mungkin pertanyaannya lebih enak gini ya, diganti ketika bagaimana price action untuk take profit dan cut loss lebih cepat gitu loh. Jadi gini, misalkan Bapak scalping nih di saham energi, ya kan? Contoh nih, saya mau contohin sekarang juga, soalnya udah agak sulit ya kalau saham energi ya, soalnya dia udah fully breakout. Jadi dia tuh bidnya lagi dijaga. Cuman misalkan anggap aja nih, kalau saya mau lihat lagi di Ener, itu tuh sekarang harganya lagi dijagain di 284. Kita anggap aja resisten terbesarnya di sini lah ya kan? Nah, cara scalping yang benar gimana? Bapak tuh bukan entry dari sekarang, tapi tunggu konfirmasi dari si 284-nya dulu ini. Kalau misalkan Bapak ngambil dari 280 dan 282, itu kita sebutannya spec buy atau spekulasi. Nah, kalau spekulasi itu harus diiringi dengan manajemen risiko yang lebih ketat juga. Jadi misalkan Pak Wahyu tuh pasti semua orang juga pengen profit yang lebih maksimal ya. Tapi kan kita nggak bakal bisa dapat base entry price-nya juga nih. Jatuhnya spekulasi, bener nggak? Nah, spekulasi itu yang kelihatan cuma di 280 sampai 282. Karena 284 kan tunggu konfirmasi. Saya ulangi ya, untuk spekulasi beli, kita bisa nunggu di 280 dan 282. Karena di 284 itu butuh konfirmasi, ya kan? Nah, kalau saya better nunggu di 282. Kenapa di 282? Karena lebih solid, deket banget sama resisten selanjutnya atau dengan overhead tebal selanjutnya, ya kan? Let's say kita di 282. Nah, cara pembeliannya itu ya sama seperti yang saya ajarin tadi di awal ya. Tunggu overnya menipis, baru kita HK atau kita beli langsung di harga overnya. Nah, kita lihat konfirmasinya nih. Ketika di harga 282, ketika dibeli, dia langsung jadi bid. Ya kan? Kan belum tentu dia langsung jadi bid lagi terus ya. Pasti dia bolak-balik nih dari bid ke over, bid ke over. Saya selalu kasih batas itu 3 kali. Kalau 3 kali dia nggak kuat, berarti dia fake. Dia bakal turun. Tapi kalau misalkan 1 kali dia langsung solid jadi bid, atau 2 kali dia bolak-balik langsung solid jadi bid, nah berarti dia ada indikasi badarnya itu atau marketnya maker itu bakal serius mau makan di barang 284. Berarti spekulasi pembelian kita itu berhasil, Bapak. Saya ulangi ya, berarti spekulasi pembelian kita berhasil. Tapi sebetulnya risikonya lebih besar. Karena ketika ini kan best case-nya atau case terbaiknya. Kalau case terburuknya kita beli di 282, ternyata dia bolak-balik nggak kuat, kita mesti CL di 280. CL-nya kapan? Tunggu 280-nya menipis, bukan langsung ya. Kan 282 kan jadi bid nih, dia nggak kuat jadi over. Ya kan? Kan kita nggak bisa cut loss di 282 karena di over. Berarti kita bisa cut loss di 280 di bidnya. Tapi cut loss-nya itu terbaiknya caranya seperti apa? Tunggu di 280-nya itu menipis bidnya. Ketika menipis baru di cut loss. Kan cuma rugi 1 tick sebutannya. Gitu. Nah, tapi itu kan worst case-nya. Jadi Bapak gini, upside-nya, Bapak cuma rugi 1 tick, tapi kalau cuan itu bisa makan 2 sampai 3 papan. Berarti 1 banding 3. Menurut Bapak menarik nggak? Pasti menarik, kan? Scalping pasti caranya kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bapak berharap cuannya bisa sampai 5% atau 7%, jangan harap. Namanya scalping, scalping kan kita ngomongnya nyopet ya. Namanya nyopet ya, kita ambil yang sebisa mungkin kita ambil. Analogi gini, Bapak nyopet rumah orang nih, ngambil nih, ya kan? Pasti ngambil yang sesuai bisa kita gapai doang dong. Kalau ngambilnya kebanyakan, keburu ketahuan, digebukin. Sama aja kayak main saham. Kalau ngambilnya terlalu banyak, terlalu rakus take profitnya, kalau bandar mau take profit, ujung-ujungnya profit kita dari floating profit malah jadi loss. Jadi kita mesti batas ini, mesti tahu kapan kita untuk take profit. Keserakahannya diatur ya. Karena namanya yang udah cuan, itu nggak pernah salah Bapak dan Ibu. Paling yang salah itu egonya kita aja, pengen cuannya lebih lebar. Nggak mau cut loss singkat. Ujung-ujungnya malah cut loss banyak, atau enggak yang paling parahnya itu nyangkut. Gitu. Dan sebetulnya daripada kita ngomongin cara scalping dengan day trade yang benar ya, saya lebih suka tuh make sure di manajemen resikonya. Kan kita udah ajarin nih manajemen resikonya itu cut loss-nya. Bapak Ibu udah bisa nih cut loss-nya. Tapi Bapak Ibu kalau ingat Pak Fatur ngomong, ketika kita masuk duitnya itu lebih dari batas resiko kita, kita tuh jadi nggak masuk akal, jadi nggak rasional. Jadi psikologis kita tuh udah nggak main, jadi mainnya pakai hati. Contoh nih, Bapak Ibu cuma punya, misalkan ada uang eh, di RDN 50 juta, 50 jutanya itu dimasukin semua untuk scalping. Pasti Bapak Ibu geter mainnya, atau takut, malah psikologis itu jadi nggak berani. Karena namanya scalping, itu kan nggak liquid ya, maksudnya mesti dana kecil juga ya, better tuh 10% atau 20% maksimal dari total duit Bapak Ibu aja.
Itu pun juga diatur lagi, kalau Bapak Ibu duitnya ternyata 10 M juga nggak bisa masuk 1 M juga Bapak Ibu. Maksimal paling di 50 sampai 100 juta aja. Tapi kalau misalkan dananya around 10 juta sampai 100 juta, paling better itu main di 10 sampai 20%-nya aja. Itu saran dari saya paling wise-nya ya. Karena kan scalping kan kita manfaatin momentum aja. Manfaatin momentum break on, apa namanya, buy on break out, atau misalkan buy on weakness, itu kan bisa dimanfaatin juga. Jadi lebih diatur lah manajemen risikonya. Jadi jangan takut cut loss. Jadi cut loss-nya itu dipersingkat, cuannya dilebarin dikit aja. Kalau untuk scalping ya, itu saran penting dari saya sih sebetulnya sih. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Wahyu ya. Oke, terima kasih Pak Joel. Ini karena waktunya udah mau habis juga mungkin kita cukupkan hari ini. Untuk sebagai closing remarks-nya, apapun cara kita, mau kita scalping, mau kita day trading, ataupun mau kita swing, kita cuma bisa mengatur diri kita sendiri. Ingat, jangan serakah, atur money management paling penting seperti kata Pak Joel tadi ya. Semoga kita selalu cuan selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya dan Pak Joel pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mengikuti. Bye. Silakan teman-teman kalau mau live diperbolehkan.